Berhenti. Minggir, aku harus bertemu Shiruo. Tidak perlu. Tanda tangani perjanjian perpisahan ini. Kemasi barang-barangmu. Yang Binjun adik seperguruan junior Jiang Shiruo. Dan tinggalkan keluarga Jiing. Apa maksudmu? Jairu ingin menceraikanmu. Anda sudah diusir dari keluarga Jiing. Cerai? Mustahil. Aku harus bertemu Shiruo. Anda tidak memenuhi syarat untuk menemuinya. Aku adalah suaminya. Mengapa aku tidak memenuhi syarat? 3 hari dari sekarang, Jairu akan secara resmi dinobatkan sebagai penguasa kota Suantian. Dia juga akan menerima bimbingan dari Dewa Agung, maju ke alam Raja Bumi. Dan Anda, sampah tahap pemurnian Ki tingkat rendah. Kalian berdua sangat berbeda. Anda tidak lagi berada di dunia yang sama. Jadi kenapa? Naga tidak tinggal bersama ular. Jiang Jairu mulai sekarang akan memiliki. Tidak ada hubungan dengan Anda. Jangan katakan keluarga Jiang menganiaya Anda. Kami menganugerahkan kepada Anda 1000 batu roh sebagai kompensasi. Mustahil. Aku ingin Shiruo memberitahuku sendiri. Lin mau berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. 5 tahun pernikahan. Kau mau cerai suami tanpa menemuinya. Jiang Shiruo, kau benar-benar berada di luar jangkauanku sekarang. Benar bagi Jiang Jairu. Untuk orang tak berguna sepertimu. Anda tidak terjangkau. Tidak berguna. Aku hanya menyembunyikan kultivasiku. Dalam rentang satu tarikan napas aku bisa maju ke alam yang mulia dewa. Sejak kapan benua Tian Yuan menghasilkan seorang ahli seperti Anda membanggakan alam yang mulia dewa? Jika Anda bisa mengalahkan saya hari ini, saya akan membawa Anda menemui Jairu. Cambuk pemukul dewa saya akan mencambuki hingga kompang kemping. Mulut hanya tahu bohong dan sombong. Jangan pukul tuan menantu. Beliau. Wajahmu. Tuan muda, wajahku baik-baik saja. Anda terbakar oleh api saat itu. Jika keluarga Jiang tidak menerima Anda pasti sudah lama mati. Memukul Anda hari ini adalah untuk membuat Anda mengerti siapa tuan sejati Anda. Cukup, Lin Mao. Aku sudah bersikap baik dan benar kepadamu. Mengapa kamu harus terus bertindak sembrono? Mengapa Anda keluar? Saya akan menghadapinya untuk Anda. Jika kau berani menyerang lagi, aku akan membunuhmu. Orang kira aku akan takut. Kultivator tahap pemurnian Ki. Cukup Minjun. Mengapa Anda melindunginya? Aku akan menambahkan 1000 batu roh lagi. Kontrak pernikahan kita berakhir di sini. Mari kita berpisah secara damai. Shiruo, apakah ini benar-benar yang kau pikirkan? Apakah Anda dengar Jairu menghadiahi Anda 2000 batu roh? Sekarang cepatlah dananya. Perasaan di antara kita. Apakah kau akan mengukurnya dengan batu roh ini? 2000 batu roh? Itu berarti kamu bisa hidup tanpa khawatir seumur hidup. Menggantimu sebanyak ini, keluarga Jiangku sudah berbuat benar kepadamu. Aku tidak membutuhkan batu roh ini. Aku menginginkanmu orangnya. Kultivasimu tidak bisa lagi mengimbangi milikku. Jika ini terus berlanjut, jarak di antara kita hanya akan semakin lebar. Lepaskan. Lalu bagaimana dengan 5 tahun dedikasiku? Apakah kamu pikir status dan posisiku saat ini diperoleh dari apapun yang kamu sumbangkan? Jadi di dalam hatimu, status dan posisi, semua ini lebih penting. Ketulusan aku. Kamu pada dasarnya tidak memahamiku. Kamu juga tidak mengerti apa yang kuinginkan. Karena apa yang kuinginkan, kamu tidak bisa melihatnya. Dan kamu jelas tidak mampu memberikannya. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu memberikannya? Pernahkah kau mempertimbangkan bahwa dengan bakatmu sama sekali tidak ada cara bagimu untuk mencapai ketinggian seperti itu? Segala sesuatu yang kau miliki sekarang diberikan kepadamu olehku. Diberikan olehmu, mencuri jasa langit, dan mengklaimnya sebagai milikmu sendiri. Pertama kau menyangkal usahaku, kau akan menyangkal keluarga Jiing. Bagaimana menurutmu? Bagaimana Jiang jadi bangsawan atas kota Suantian? Tentu saja itu melalui usaha diriku Jiang Jairu, sehingga hal itu tercapai. Mungkinkah itu ada hubungannya denganmu? Lin mau gangguan Anda yang terus-menerus, membawa penghinaan pada diri Anda sendiri, menyia-nyiakan kehormatan terakhir dari Jairu. Anda sekarang seperti anjing yang tidak bisa diusir, anjing liar abadi yang tak tahu malu. Apa yang kau katakan? Bagus sekali. Beban seperti dia. Suan Shenking, tuan muda tertua Suan pewaris sekti Suantian. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan pohon menjulang tinggi tepat di depan matanya? Ini adalah pil ilahi primordial yang kubeli untukmu. Menghabiskan 30.000 batu roh. Ini dapat membantumu menstabilkan fondasimu dan mempercepat kultivasimu. Semoga kau segera mencapai terobosan. Tuan muda Suan, Anda terlalu baik. Hanya saja hadiahnya terlalu berharga. Jairu tidak bisa menerimanya. Tidak peduli. Selama itu menyenangkan Shiruo. Tidak peduli seberapa mahal itu sepadan. Apakah Anda melihat itu?
Tuan Muda Suan santai habiskan 30.000 batu roh, sesuatu yang anjing liar seperti Anda tidak akan pernah mampu berikan. Hadiah yang begitu berharga seumur hidup. Hanya 30.000 batu roh. Dibandingkan hadiah yang kuberi Shiro, itu sama sekali tidak berharga. Aku ingin melihat macam bahan surgawi dan harta duniawi kau hasilkan yang bisa membuat pil ilahi primordial milikku terlihat sama sekali tidak berharga. Pil ilahimu, di depan artefak tingkat dewa milikku ini, tidak lebih dari sebutir permen gula. Kau bilang ini apa? Artefak tingkat dewa? Jika benda ini muncul di benua Tianyuan, pasti tarik persaingan sengit semua bangsawan. Konyol. Bagaimana mungkin artefak tingkat dewa berada di tangan Anda? Kami tak bisa deteksi jejak energi spiritual darinya. Ini mungkin barang fana yang inferior. Artefak tingkat dewa, kecemerlangannya secara alami tertahan. Dengan tingkat kultivasimu, tentu saja kau tidak dapat memahami misteri mendalamnya. Bahkan alam Raja Bumi tidak dapat merasakannya. Namun kau bisa memahami rahasia mendalamnya. Mungkinkah kau sudah berada di alam Dewa Agun? Tingkat kultivasiku sudah lama melampaui alam Dewa Agung. Melampaui alam Dewa Agun? Apakah kau mengatakan kau alam yang mulia dewa terhebat sepanjang masa di benua Tianyuan? Kau gila. Mengucapkan omong kosong seperti itu. Tuan Muda Suan, tidak perlu membuang kata-kata untuknya. Sampah ini, Anda harus mengambilnya kembali dan menggunakannya sebagai pispot. Apa yang kau katakan? Nona, ini adalah hadiah dari tuan menantumu. Yang Minjun, apakah kau tahu apa yang baru saja kau hancurkan? Yang kau hancurkan, kesempatan langsung bantu Shiro naik ke alam yang mulia dewa. Cukup Lin Mo. Belum cukupkah kau mempermalukan dirimu sendiri? Barang fana tingkat rendah berani menyamar sebagai artefak tingkat dewa. Apa kau pikir aku Jing Jairu mudah dibodohi? Pada dasarnya kau tidak tahu apa yang telah kau lewatkan. Kau pasti akan menyesalinya. Besak Dewa Agung Suanca akan secara pribadi tiba di kota Suantian ini untuk menganugerahkan kesempatan untuk membantu Shiro naik ke alam Raja Bumi. Apa kau punya bilang dia akan menyesal? 4 Dewa Agung harus hormat padaku. Kepada siapa mereka menganugerahkan kesempatan, juga diputuskan olehku. Lin Mo, belum cukupkah kau mempermalukan dirimu sendiri? Baiklah. Aku telah mempermalukanmu. Karena memang begitu adanya. Mari kita berpisah sepenuhnya. Nona, apakah Nona benar-benar ingin menceraikan tuan menantu? Wei Yao, kau tidak perlu memohon untuknya. Nona tuan menantu bertahun-tahun ini telah mengabdikan dirinya sepenuhnya padamu. Dia tak pernah bilang lantang, kurang ajar. Yang tidur di sampingnya adalah Jairu. Dia tak bisa mengerti lebih baik dari pelayan rendahan sepertimu. Nona benar-benar salah paham terhadap tuan menantu. Kau budak anjing pengkhianat, berani lawan Jairu demi Jing tak berguna. Kau mencari masalah. Diam. Begitu marah demi dia. Apakah kalian berdua diam-diam terlibat? Beliau. Ikutlah denganku. Beliau, kau adalah pelayan pribadiku. Nona aku. Aku mengerti sekarang. Ini adalah liontin Jiok yang pernah kau berikan padaku. Aku mengembalikannya padamu. Mulai sekarang, kau dan Jingku tak ada hubungan. Beliau. Leontin Giok ini adalah milikmu. Ini adalah pusaka keluarga dari keluarga Moko. Kemudian, Nona menyukainya. Jadi aku memberikannya padanya. Jadi pemilik Leontin Giok yang menyelamatkanku saat itu adalah kau. Jadi segala sesuatu saat itu adalah sebuah kesalahan. Jika kau ingin pergi, cepatlah pergi. Aku tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dan aku benar-benar berpisah tanpa ada hubungan lebih lanjut. Selain itu, mulai hari ini, segala sesuatu yang kau miliki Jiang Shiruo akan kubayar 100 kali lipat, 1000 kali lipat kepadamu Beliau. Beliau, mari kita pergi. Tuan menantu cadarku. Kau sangat cantik. Jangan memakainya lagi. Tapi, 15 tahun lalu kau selamatkanku dari lautan api. 15 tahun kemudian, aku beri semua untuk balasmu. hanya si tak berguna. Berani berbicara begitu sombong di sini. Aku pikir, dia pasti sangat terprovokasi. Lihatlah beberapa batu roh yang dia bawa itu. Carilah tabib kelilin untuk memeriksanya. Lin Mo, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Jairu, kita biarkan mereka pergi begitu saja. Kita pernah menjadi suami istri. Biarkan saja. Tuan menantu, apakah Anda benar-benar akan berpisah dari nona muda? Lalu apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Aku bukan lagi tuan menantumu. Kalau begitu mulai sekarang, aku akan memanggilmu tuan muda.
Aku hanyalah menantu yang dibuang dari keluarga Jiang. Apakah aku benar-benar begitu dibenci oleh orang lain? Tuan muda memperlakukan orang lain dengan ketulusan, bertindak dengan kejujuran, dan berbuat baik kepada orang-orang. Dalam pandangan Beiyao, mereka gunakan kuasa tindas orang, menilai orang lain pakai standar sendiri, dan mengabaikan benar dan salah. Adalah orang-orang yang benar-benar pantas dihina. Bahwa kau bisa berpikir seperti ini, membuatku sangat puas, dan terkejut dengan senang. Meskipun status Beiyao rendah, Beiyao memahami prinsip-prinsip perilaku. Jika kau mencapai hal-hal besar di masa depan, akankah kau meremehkanku? Tuan muda hormati Beiyao seperti tamu. Apapun terjadi pada Beiyao dan Tuan muda, di masa depan, Beiyao akan selalu mengingat Tuan muda atas kebaikan yang ditunjukkan kepadaku, dan menyimpannya terukir di hatiku selamanya. Upacara penobatan 3 hari dari sekarang. Aku ingin kau menjadi fokus dari seluruh kota Suantian. Tuan muda apa yang sedang Anda pikirkan? Tidak ada apa-apa. Biar aku antar kamu pulang dulu. Pria tak berguna itu sudah pergi. Mengapa meributkannya? Pada upacara penganugerahan, Dewa Agung Xuanzhe dari 4 Dewa Agung akan menemani Dewa Agung Ling Mei untuk bersama-sama menganugerahkan gelar kepadamu. Dan Dewa Agung Xuanzhe punya hubungan mendalam dengan keluarga Xuan. Pada saat itu, keluarga Jiangmu akan mendapatkan lebih dari sekadar ini. Terima kasih Tuan muda Xuan. Jairu kehilangan ketenanganku hari ini. Apa itu? Jalur terbang energi spiritual yang meluap. Intensitas energi spiritual ini menunjukkan keberadaan ahli di tingkat alam Dewa Agung. Mungkinkah itu yang disebutkan Tuan muda Xuan, Dewa Agung Ling Mei? Energi spiritual ini seperti bintang-bintang. 4 Dewa Agung tak capai tingkat ini. Siapakah sebenarnya makhluk ilahi ini? Jika ahli hebat ini bisa memberikan bimbingan, kecepatan kultivasi kemungkinan akan maju pesat. Jika aku bertemu orang ini, aku pasti akan berlutut dengan hormat, bersujud 300 kali jati murid mereka. Tuan Agung, upacara pelantikan 3 hari dari sekarang, haruskah tetap dilanjutkan? Semuanya tetap sesuai rencana. Tapi, kau batalkan pertunangan dengan Jing Jairu. Siapa yang memberitahumu? Aku ingin beri gelar pada Jiang Siruo. Kalau begitu, Mo Beiyao. Dia adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota Suantian. Jiang Jairuo tidak tahu apa yang baik untuknya. Menyia-nyiakan kesempatan setinggi langit ini, hanya disayangkan tentang botol pengumpul roh itu. Tidak peduli. Aku bisa memperbaiki vas ilahi ini malam ini. Dibandingkan dengannya, Beiyao akan lebih menghargai hadiah ini. Mengerti? Haruskah kita memberitahu Xuanzhe bahwa kota Suantian berpindah tangan? Tidak perlu. Aku ingin melihatnya sendiri. Ekspresi seperti apa yang akan mereka berikan kepada Beiyao. Upacara penganugerahan 3 hari dari sekarang. Dewa Agung Xuanzhe akan hadir hormati tempat ini. Saudara, Anda bicara tentang salah satu 4 Dewa Agung, Dewa Agung Xuanzhe. Tepat sekali. Kursi ini disiapkan untuk Dewa Agung Xuanzhe. Dewa Agung datang secara pribadi ke sini. Kesempatan yang dia anugerahkan dengan santai cukup untuk membuat keluarga bangsawan bangkit. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada kesalahan yang dibuat. Yakinlah, saya telah maju ke alam Raja Bumi Puncak. Xuan Xiangye Tuan Muda kedua Xuan di bawah sekte Suantian. Di seluruh kota Suantian, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Xuan kami. Jadi kenapa? Lin Mo sampah itu ditolak dalam pernikahan. Dia pasti menyimpan kebencian. Kita tak boleh biarkan dia lompat keluar. Sebabkan masalah pada upacara penganugerahan. Bagaimana kita harus menghadapinya? Dia hanyalah berada di alam pemurnian Qi. Kau dan Yang Minjun pergi ke keluarga Mo sekarang. Singkirkan sumber masalah itu. Bukankah itu terlalu kejam? Itu hanya seperti menghancurkan seekor semut. Atau apakah kau mengatakan? Kau mempertanyakan aku. Saya akan segera pergi. Linmo. Aku akan mengirimmu ke reinkarnasi lebih awal. Semoga kau lahir di hidup lebih baik lain waktu. Beiyao, sampan yang membawamu kembali kemarin itu. Katakan padaku di mana dia. Aku tidak tahu. Bawa alat penyiksaan. Jangan salahkan paman. Kamoy dan Linmo telah menyinggung keluarga Xuan dan keluarga Jiang. Aku tidak punya pilihan. Jika kamu memberitahuku di mana Linmo sekarang, kamu tidak perlu menderita. Kalau begitu bunuh aku? Linmo ini, ramuan memikat macan apa yang dia berikan padamu? Apa yang buatmu berani singgung keluarga Jiang dan Xuan? Karena Tuan Muda Lin tidak sepertimu, yang hanya tahu cara menjilat buta dan mundur. Kau demi menjilat keluarga bangsawan, tidak ragu untuk mengkhianati anggota klanmu sendiri, Mo Wantian. Kau tidak layak menduduki posisi kepala keluarga Mo. Semua sekte dan keluarga bangsawan, mana yang bukan keberadaan yang menjulang tinggi? Jika keluarga Mo kita tidak mencari muka dengan mereka, haruskah kita pergi dan mencari muka dengan Tuan Muda sampahmu itu? Aku melarangmu memfitnah Tuan Muda Lin. Tuan Muda Mulin, kamu dalam keadaan seperti ini.
namun dia belum datang untuk menyelamatkanmu. Siapa bilang aku tidak berani datang? Tuan Muda, Berani menyakiti Biyao. Kejahatan itu tidak termaafkan. Dasar bocah, aku pikir kamu sudah melarikan diri dari kota Suantian. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani mengantarkan dirimu sendiri ke depan pintu kami. Kamu yang melakukan ini. Bagaimana? Aku melakukannya. Apakah kamu baik-baik saja? keluarga Suan dan keluarga Jiang telah mengirim orang untuk menangkapmu. Cepat pergi, aku akan menghalangi mereka untukmu. Masih mencoba melarikan diri, hari ini kalian berdua harus mati. Keluarga Jing sudah mengeluarkan proklamasi. Seluruh kota Suantian tidak lagi memiliki tempat bagimu untuk bersembunyi, dan keluarga Suan bahkan lebih. Hadiah telah ditempatkan di kepalamu. Aku di sini untuk mengambil nyawa anjingmu. Sekarang keluarga Jiang dan Suanmu mendominasi kota Suantian. Benar-benar mengesankan, bukan? Tentu saja. Kau pasti akan mati. Jika kau bersedia berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan nyawamu Baiyao mengampuni dan menjadikannya sebagai anjing. Mengapa kau harus begitu sombong? Kau berkolusi dengan Lin Mao dan mengkhianati keluarga Jing. Tentu saja aku harus menghukummu atas kejahatanmu. Bahkan jika aku mau Baiyao harus mati, aku tidak akan pernah tunduk pada orang sepertimu. Sungguh sepasang kekasih yang putus asa. Karena memang begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Yang Minjun, kamu sebaiknya tetap mendengarkan nasihatku. Jangan terlalu keras kepala tersesat. Kalau tidak nasibmu akan lebih buruk daripada Mo Wentian. Kau akan mati namun masih berbicara keras. Aku berada di tahap pendirian pondasi. Kalian berdua pikir kalian bisa membunuhku? Konyol. Untuk membunuhmu, satu Biyao sudah cukup. Dia pelayan baru masuk tahap pendirian pondasi. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa membunuhku. Kamu salah. Biyao bukanlah seorang pelayan. Dia adalah calon tuan kota Suantian. Jika kamu berlutut sekarang dan meminta maaf padanya, kamu masih punya peluang tipis bertahan hidup. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Siapa di seluruh kota Suantian yang tidak tahu bahwa orang yang akan menjadi penguasa kota berikutnya adalah Jairu kita? Apakah dia bahkan layak? Jairu adalah seluruh kebanggaan surgawi kota Suantian, dan dia hanyalah seorang pelayan yang dijual kepada keluarga Jing sejak kecil. Dia sampah yang bahkan tidak layak dijual ke rumah bordil. Apa yang dia miliki untuk dibandingkan dengan Jairu? Aku bilang dia orangnya, maka dia orangnya. Benar-benar tak tahu malu. Baiklah, maka hari ini aku akan menginjak-injakmu yang disebut penguasa kota Suantian ini. Kau Kejam dan kasar. Lihat aku menghancurkan artefak dharmamu. hanya denganmu. Sepotong sampah. Jika dihancurkan maka hancurlah. Cambuk pemukul dewaku, hancurkan artefak dharmaku. Aku akan melawanmu sampai mati. Sungguh kurang ajar. Saya bertindak di bawah perintah penguasa kota Suantian dan datang ke sini untuk membunuhmu. Apakah kamu benar-benar berniat membunuhnya? Apakah kamu tahu siapa Mo Biyao? Keluarga Suan menginginkannya mati. Dia harus mati. Aku beritahu kamu. Mo Biyao adalah masa depan penguasa kota Suantian yang sebenarnya. Dewa Agung Suan secara pribadi menjanjikannya. Upacara penobatan sedang diadakan untuk Jiang Zhiruo putri keluarga Jiang. Bagaimana pembicaraan liar Anda dapat diizinkan untuk mengubah keadaan? Upacara penobatan ini memang awalnya diatur untuk Jiang Zhiruo. Tetapi sekarang, aku telah berubah pikiran. Lin Mo, apakah kau tahu? Di seluruh benua Tianyuan, kekuatan untuk secara resmi menunjuk penguasa hanya milik 4 dewa agung. Bagaimana? Orang tak berguna sepertimu juga bisa menjadi dewa agung. Tentu saja aku tidak. Tetapi 4 dewa agung ini juga harus mendengarkan orang sepertiku. Aku hanya perlu menghitung sampai 3. Dewa Agung Ling Mei akan maju untuk menganugerahkan gelar. Kelancangan, gelar Dewa Agung. Bagaimana Anda bisa meneriakannya dengan santai? Bahkan Dewa Agung Suanse menaruh Dewa Agung Ling Mei dengan hormat mendalam. Beraninya kau mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu? Apakah kau tidak takut Dewa Agung Ling Mei akan murka, mencegahmu berinkarnasi selamanya? Apakah itu benar atau salah? Mengapa kita tidak biarkan Dewa Agung Ling Mei memberitahumu sendiri? Ling Mei, dalam 3 tarikan napas, maju untuk menemuiku. Dalam 3 napas, sosok hebat seperti Dewa Agung Ling Mei. Bagaimana mungkin dia datang ke sini untukmu? Mengapa kita tidak bertaruh? Jika dia tidak datang, aku akan membiarkanmu membunuhku. Kau pembohong, itu faktanya. Dan sama sekali tidak berguna.
Aku rela pertaruhkan kultivasi seumur hidup sebagai taruhannya. Baik. 3, Bahkan jika kami memberimu 30 napas atau 300 napas, apa bedanya? 2, Hal tersulit di seluruh dunia adalah mulutmu. 1. Sudah ku bilang kau tidak bisa memanggil siapapun. Suan Zani. Mari kita serang bersama. Bunuh bajingan tak tahu malu ini. Kaulah yang ingin menggunakan kultivasimu sebagai taruhan. Dewa Agung. Ternyata sekuat ini. Dewa Agung telah tiba. Kami gagal menyambut Anda dengan layak. Mohon maafkan kami. Bisa melihat Dewa Agung adalah kehormatan besarmu. Mengapa kamu belum berlutut? Aku minta maaf. Tetapi kita tidak perlu. Dewa Agung kunjungan Anda kali ini. Apa instruksi Anda? Dewa Agung kunjungan Anda kali ini. Mungkin untuk urusan upacara penganugerahan gelar. Tepat sekali. Sepertinya kamu tahu banyak. Aku bilang bahwa dalam 3 tarikan napas, Dewa Agung Lingmei akan datang beri gelar. Yang Minjun. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku. Kamu harus menepati janjimu sekarang. Dewa Agung tak pernah bilang siapa terima gelar itu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa yang akan dianugerahi gelar itu adalah Mo Beiyao dan bukan Jairu dari keluarga kami? Keluarga Mo memiliki seorang putri bernama Mo Beiyao. Aku adalah dia. Tahukah kamu bahwa kamu telah membuat marah keluarga Jiang dan Suan? Aku tidak pernah melampaui batasanku. Bagaimana aku membuat mereka marah? Apakah Anda di sini untuk menghukum saya? Kamu punya keberanian luar biasa. Apa yang kukatakan? Sangat mustahil bagi Mo Beiyao untuk dianugerahi gelar itu. Tidak rendah hati maupun sombong. Aku suka itu. Apakah kamu ingin menjadi penguasa kota Suantian? Melapor kepada Dewa Agung. Mohon jangan tertipu oleh mereka. Mereka diam-diam pergi di belakang keluarga Jing dan melakukan tindakan amoral. Semua orang harus menghukum mereka. Kami mohon Dewa Agung menilai jelas. Terlihat bagus. Akar spiritual juga luar biasa. Sayang sekali hati itu jahat. Bertindak tanpa alasan. Dewa Agung, saya tidak. Bagaimana kalau menghapus kultivasimu dan menjadi orang biasa mulai sekarang? Merekalah yang terlibat dalam kegiatan terlarang dan amoral. Min Jun hanya menghilangkan bahaya atas nama surga. Saya mohon Dewa Agung menilai jelas. Sombong dan tidak masuk akal. Gunakan otoritas publik untuk dendam pribadi. Sekarang kamu masih di depan Yang Mulia ini, memutarbalikkan fakta, menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah. Yang Mulia ini bermaksud menghapus kultivasimu. Apakah aku telah berbuat salah padamu? Dewa Agung, bahkan jika aku telah berbuat salah padamu, Yang Mulia ingin putuskan jalurmu keabadian. Keberatan apa yang kamu miliki? Dewa Agung, saya salah. Saya mohon Anda mengampuni saya. Kamu bersumpah atas kultivasimu sendiri. Tidak ada yang bisa membantumu. Mo Beiyao dengarkan perintahnya. Dewa Agung, berlaku segera. Keluarga Mo tidak akan lagi tunduk pada keluarga Jing. Mendirikan klan mereka sendiri. Mo Beiyao, putri dari keluarga Mo, akan menjadi kepala klan yang baru. 3 hari kemudian dia akan mengambil alih kota Suantian, memerintah wilayah tersebut. Ini, melapor kepada Dewa Agung. Kesempatan yang begitu besar. Beiyao tidak berani menerima. Mengapa tidak menerima? Kultivasi Beiyao rendah. Akan sulit untuk melindungi warga kota Suantian. Saya khawatir, saya tidak mampu melakukan tugas itu. Saya mohon Dewa Agung mencari orang lain. Kesempatan yang dikirim surga ini. Apakah kamu tidak tergoda? Beiyao tergoda. Ambisi seseorang tak boleh melebihi langit. Yang Mulia ini sangat menghargaimu. Oleh karena itu masalah penguasa kota Suantian bukan terserah padamu. Melapor kepada Dewa Agung. Saya percaya bahwa kata-kata Nona Beiyao benar sepenuhnya. Siapakah kamu? Saya Suan Shanye, putra kedua dari keluarga Suan. Bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Posisi penguasa kota Suantian ditetapkan Dewa Agung Suan 100 tahun lalu. Masalah ini penting. Saya mohon Anda mempertimbangkannya dengan cermat. Menggunakan Suan Chi untuk menekanku. Apakah kamu tahu siapa aku? Hamba yang rendah hati ini tahu. Anda adalah kepala dari 4 Dewa Agung. Dewa Agung Lingmei. Siapapun yang Anda katakan adalah penguasa kota. Orang itu adalah penguasa kota. Namun posisi penguasa kota ini milik mereka yang cakap. Ini adalah aturan yang Anda tetapkan sendiri 100 tahun yang lalu. Jadi kamu pikir aku tidak masuk akal? Shan Ye tidak berbakat. Baru berusia 20 tahun, namun telah maju ke puncak alam Raja Bumi. Saya adalah orang dengan kultivasi tertinggi di kota Suantian. Saya mampu melindungi semua orang. Saya Suan Shanye menantang Mo Beiyao. Jika dia bisa mengalahkan saya, maka posisi penguasa kota Suantian, keluarga Suan kami pasti akan menyerahkannya dengan hormat. Kamu berbakat dan cerdas secara alami. Seorang jenius langka di benua Tianyuan. Tapi kamu tidak mengerti bahwa yang kaku mudah patah, sementara yang lembut bertahan. Nona Mo Beiyao tak berani terima tantangan. Saya mohon Dewa Agung tarik kembali dekret itu.
Siapa bilang tidak ada yang menerima tantangan itu? Lin Mo. Jika kamu ingin menantang Beiao, kamu harus melewati ujianku terlebih dahulu. Tuan Muda Suan membunuhnya. Balaskan dendamku. Lin Mo, saya tidak ingin membunuhmu. Awalnya tidak ada dendam lama di antara kita. Ini hanyalah perbedaan pendirian. Saya benar-benar tidak tega membunuhmu. Bagaimana jika aku tidak pergi? Mengingat bakat bawaanmu, Anda punya masa depan cerah di depan. Saya benar-benar tidak tega membunuhmu. Mengapa Anda keras kepala tolak lihat alasan? Hanya berdasarkan kata-katamu ini, aku bisa memberimu jalan keluar. Karena Anda bersikeras mencari kematian. Maka jangan salahkan saya. Alam transformasi kesadaran ilahi. Di mana saya? Ini tidak mungkin. Aku bilang aku tidak tega membunuhmu. Kamu harus pergi. Kesempatan telah tiba. Saya kalah. Anda yang memutuskan di kota Suantian ini. Xuan Zhangye, kamu memiliki keberanian dan strategi. Kamu menepati janjimu. Aku sangat mengagumimu. Aku rela beri kau kesempatan besar. Kamu sudah lama terjebak di titik buntu alam Raja Bumi. Aku bisa membantumu menembusnya. Saya telah maju menjadi Dewa Agung. Saya adalah Dewa Agung yang baru. Jadi begitu. Baru saja Tuan Muda Lin menarik saya ke dalam alam transformasi kesadaran ilahi miliknya untuk membantu saya menembus. Hanya seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu yang bisa menjadi yang mulia dewa. Suan Zhangye, mengapa kamu masih berdiri terpana di sana? Apakah kamu mungkin takut pada sampah ini juga? Mulai sekarang, jika Anda berani menghina Tuan Muda Lin lagi, saya akan membunuhmu. Saya akan segera kembali ke keluarga Suan dan melaporkan ini kepada Suan Zhanqing. Meski Anda laporkan ke leluhur tua keluarga Suan, saya akan tetap mendukung Tuan Muda Lin. Kamu mengatakan ini sendiri. Ingat 3 hari dari sekarang, Jairu akan mengambil posisi itu. Dan yang pertama dia targetkan adalah keluarga Suanmu. Terima kasih Tuan Muda Lin beri kesempatan ini. Mulai sekarang saya akan mengikuti arahan Anda. Kamu baru saja menembus. Fondasimu belum terlalu stabil. Kembalilah berkultivasi dalam pengasingan dulu. Jika Anda memiliki kebutuhan atau perintah apapun, saya akan segera berada di sana. Apa kau lakukan pada mereka? Mengapa mereka patuh dengarkanmu? Itu adalah rahasia. Beliau. Mengapa kamu tidak segera menerima posisi Tuan Kota Suantian? Karena Tuan Muda ingin aku menjadi penguasa kota, maka aku akan menjadi itu. Pil 10 kesempurnaan di kultivasi aku. Mengonsumsinya tingkatkan kultivasimu. Ambil. Terima kasih Dewa Agung. Kamu resmi ambil posisi pada upacara 3 hari lagi. Saya harap keluarga mau pasti akan hadir. Ini adalah botol pengumpul roh. Bukankah itu hancur? Aku memperbaikinya. Sebagai hadiah ucapan selamat, aku memberikannya kepadamu. Aku suka apapun yang Tuan Muda berikan padaku. Dengan ini, 3 hari dari sekarang, kamu pasti akan menjadi Tuan Kota. Kau bilang kota Suantian berganti Tuan. Orang itu bilang dia adalah Dewa Agung Ling Mei. Sama sekali tidak mungkin. Kota Suantian adalah milik Dewa Agung Suance. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan orang lain. Tuan Muda Suan bilang belum dengar masalah ini. Lin mau temukan orang pasang jebakan ini, menipu Suan Zhanyi, dan melumpuhkan semua kultivasiku. Kakak senior, kamu harus membalaskan dendamku. Min Jun, jangan khawatir. Setelah upacara penyegelan agung, aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Infusi energi spiritual berbahaya. Tuan Muda Lin, aku merasa sangat panas. Kecepatan kemajuan terlalu cepat. Itu benar-benar tidak baik. Aku akan membantumu.
Aku telah mencapai alam Raja Bumi. Tuan Muda Lin ini terlalu mendadak. Aku tidak mengerti. Kota Suantian terpecah belah dan moralnya menyimpang. Tokoh-tokoh penting itu melihat semuanya dengan jelas. Kamu berhati baik, dan kamu tahu cara membalas kebaikan. Kesempatan ini secara alami jatuh ke tanganmu. Tuan Muda, bisakah aku benar-benar melakukannya? Orang lain bisa meragukanmu, tetapi kamu sendiri tidak boleh. Jika Tuan Muda mengatakan aku bisa, maka aku pasti bisa. Aku akan menunggumu di upacara penyegelan agung. Jangan lupa untuk membelaku ketika saatnya tiba. Beyao pasti tidak akan membiarkan siapapun menindas Tuan Muda. Siapakah ketiga tokoh terhormat bersama Jairu itu? Patriark tiga keluarga bangsawan besar. Mereka bersama Suan Basek Pesuantian yang belum tiba. Adalah tingkat tertinggi pemegang kekuasaan dari kota Suantian. Mereka memegang hidup dan mati semua orang di tangan mereka. Bisa bergaul dengan tokoh-tokoh penting seperti itu, keluarga Jiang kita pasti akan melambung tinggi. Dengan bantuan mereka, kultivasimu pasti akan pulih. Jairu menyapa Patriark Xiao, Patriark Ye, dan Patriark Fu. Patriark keluarga aristokrat kelima telah tiba. Benar-benar layak menjadi putri kesayangan surga. Di usia semuda itu dia duduk setara dengan kita. Selamat kepada keluarga Jiang sebelumnya. Jadi keluarga aristokrat agung kelima di kota Suantian. Kalian bertiga terlalu baik. Itu Lin Mau menantu dicampakkan keluarga Jiang. Dia hanya berada di tahap kondensasi Qi. Dia tak layak hadiri upacara penyegelan agung. Lin Mau, beraninya kau muncul di sini. Lin Mau, mengapa kau melumpuhkan kultivasi Yang Minjun? Dia sendiri yang mencari masalah. Keluarga Jiangku memperlakukanmu dengan baik. Namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Di mana hati nuranimu? Kamu mengatakan ini padaku. Sebelum kamu berbicara buruk tentangku, tanyakan dulu apa yang telah dia lakukan. Hanya karena aku memutuskan pertunangan denganmu, kau mencari orang untuk mencelakai anggota keluarga Jiangku. Itu benar-benar membuatku jijik. Kalianlah yang pertama kali mencelakai Beyao. Kalian kejar kami sampai keluargamu untuk bunuh kami. Dan kalian masih berani menuduhku. Kapan aku pernah menyewa orang untuk memburumu? Kamu tidak melakukannya. Tetapi itu tidak berarti antek-antekmu tidak melakukannya. Ini adalah upacara penyegelan agungku. Kau tidak diterima di sini. Silakan keluar dari sini. Tidak heran Shiruo meremehkanmu. Hari ini, keluarga bangsawan agung kota Suantian berkumpul untuk upacara penyegelan Shiruo. Penyusupanmu tanpa izin sudah merupakan pelanggaran berat. Shiruo baru saja menyuruhmu keluar. Itu adalah satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kesempatan. Hari ini akulah yang memberimu kesempatan. Jika aku tidak ada di sini. Upacara penyegelan agung hari ini. Lihat, apakah kamu bisa mengatasinya. Bukankah ini orang yang pertunangannya dibatalkan oleh keluarga Jian? Hanya seorang tunangan yang dicampakkan. Berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Benar-benar konyol. Lin Mau, berhentilah bersikap keras kepala dan sesat. Ini sama sekali tidak akan memberimu manfaat apapun. Aku tahu, kau tidak bisa menerima kenyataan bahwa pertunangan itu diputuskan begitu saja. Kau tak seharusnya datang ke sini buat masalah. 4 keluarga bangsawan besar di sini. Bahkan aku tidak bisa melindungimu. Shiruo, di dalam hatimu, apakah aku benar-benar tidak berharga? Gangguanmu yang gigih seperti ini tidak bisa menyelamatkan hubungan kita. Itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Lin Mau, aku tidak akan pernah memaafkanmu di kehidupan ini. Jiang Shiruo, kamu terlalu meninggikan dirimu sendiri. Lin Mau, kau berlutut akui salahmu. Aku yakin semua orang yang hadir pasti akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawamu. Berlutut dan mengakui kesalahanku. Jiang Shiruo, tahukah kamu bahwa sekte dan klan yang kamu sanjung dengan hormat hari ini biasanya bahkan tidak punya hak untuk berbicara denganku? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Nona Jian, mengapa repot-repot memohon untuk orang tak berguna ini? Pertama dia menerobos masuk, lalu dia menghina 4 keluarga aristokrat agung kita. Nona Jian, jika masalah ini membesar, yang paling penting, kau tak hormat pada Dewa Agung Suanca. Maka keluarga Fusayan harus menghukum Anda. Menghukumku? Apakah kamu memenuhi syarat? Dan ada keluarga Ye, saya keluarga aristokrat agung ketiga. Dan ada keluarga Xiao, saya keluarga aristokrat agung kedua. Lin Mau, 3 ahli Raja Bumi, mewakili kota Suantian, kekuatan paling kuat. Satu kata saja cukup untuk memadamkan kekuatan hidupmu. Jadi kenapa? Minta maaflah sekarang, dan kau masih punya kesempatan. Aku bilang, mereka tidak layak. Lin Mau, jika kau ingin mati, cepatlah mati. Jangan seret Jairuo bersamamu. Karena memang begitu, izinkan aku tambah sekta nomor 1 kota Suantian. Sekta Suantian. Sekte Suantian. Sekta Suantian berdiri teguh di kota Suantian 100 tahun. Tanpa Sekte Suantian, tidak akan ada kota Suantian. Lihat apakah aku cukup memenuhi syarat untuk menghukummu. Hanya Sekte Suantian belaka berani memamerkan sedikit keahliannya di hadapanku. Dewa Agung Suanca,
Alam Dewa Agun memiliki kekuatan untuk mendirikan dunia. Keluarga Suan penguasa ditunjuk Dewa Agun. Apakah ini cukup untuk menghukum Anda? Bahkan jika 4 Dewa Agung datang, mereka tidak akan punya cara untuk menghukumku. Bagus karena kau bersikeras mencari mati. Maka aku Suan Shanking Linmo akan tetapkan tuduhan khusus untukmu. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Hanya Sekte Suan Tian belaka berani mengabaikan hukum. Secara pribadi tetapkan hukuman pidana. Ini jelas-jelas menentang aturan. Di kota Suan Tian, aturanku adalah aturan. Alasanku adalah alasan yang paling utama. Baiklah. Suan Shanking. Kaulah yang memberikan Sekte Suan Tian dari kamu. Surat perintah kematian saya tidak salah dengarkan. 4 keluarga aristokrat bisakah kami diancam oleh seorang suami yang dicampakkan? Linmo bersikeras mencari mati. Maka kami akan mengabulkan keinginanmu. Aku ingin melihat apakah tulangmu sekeras mulutmu. Biarkan saya yang maju duluan. Ketua Sekte Fu. Tuan Muda Beliau datang terlambat. Tidak terlambat, kamu datang tepat pada waktunya. Mampu melukaiku. Dia adalah ahli alam Raja Bumi. Mo Biyao, kau benar-benar menjadi ahli alam Raja Bumi. Dari mana datangnya kultivasi ini? Itu bukanlah sesuatu yang harus kau khawatirkan. Apa yang harus kau lakukan sekarang adalah meminta maaf kepada Tuan Muda Lin. Demi Sekte Suan Tianmu, demi dirimu sendiri. Tinggalkan kesempatan hidup jalan menuju kehidupan. Nona muda ini, mengapa Anda harus bergaul dengannya? Tepat sekali. Mengapa tidak menikah ke keluarga Ye saya? Saya Ye Hao masih kekurangan seorang salir. Keluarga Fu saya juga bersedia membuka pintunya untuk Anda. Tuan Muda, ini adalah yang disebut sekte dan keluarga bangsawana. Kota Suan Tian. Sungguh. Kalau begitu Beliau ingin memberi mereka pelajaran. Sungguh lelucon. Mereka mewakili seluruh kekuatan tempur tertinggi. Kota Suan Tian. Mereka adalah seluruh kota Suan Tian. Kau hanya wanita bisa lakukan itu. Hanya karena dia berada di puncak alam Raja Bumi. Mustahil. 3 hari yang lalu, dia masih sampah tahap pendirian pondasi. Mengapa tidak mungkin? Selama aku bersedia, dalam waktu 3 hari, dia bisa maju ke puncak alam Raja Bumi. Jairuo kita mencapai dalam 5 tahun. Alam Raja Bumi, yang sudah menjadi yang tercepat di kota Suan Tian. Dia bisa lakukan itu dalam 3 hari. Cukup. Lin mau aku kenal kamu, tidak bisa menerima perceraian denganku. Tapi sekarang kau telah menemukan pelayan wanitaku untuk mempermalukanku. Apa kau puas? Jairuo, aku harap kau bisa menghadapi dirimu sendiri dengan jujur. Menghadapi diriku sendiri dengan jujur. Hari ini aku akan lihat, apakah puncak alam Raja Bumumu itu nyata atau palsu. Aku sebenarnya lebih rendah dari seorang pelayan wanita yang berkultivasi selama 3 hari. Ini tidak mungkin. Di matamu. Ini memang kisah yang fantastis. Tetapi di tangan Tuan Muda Lin, ini dilakukan dengan mudah. 3 hari. Apa kebajikan atau kemampuanmu menembus alam Raja Bumi? Apakah kamu mengenali ini? Bukankah ini barang fana yang rendah itu? Bukankah aku sudah menghancurkannya? Justru benda fana rendahan inilah yang memungkinkan saya dalam waktu 3 hari mencapai puncak alam Raja Bumi. Tidak mungkin Anda berbohong. Jairuo, inilah hal yang sangat kamu remehkan. Tidak pedulikan. Dan bahkan bisa kamu hancurkan begitu saja. Inilah yang kebanyakan orang di kota Suan Tian dambakan sebagai peluang besar. Artefak tingkat dewa semacam ini, aku berikan itu pada orang lain dengan tanganku sendiri. Harta karun seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Bagaimana keluarga Jian bisa melewatkan kesempatan surgawi seperti itu? Buta dan bodoh mereka pantas menerima nasib ini. Jairuo, kau tidak perlu khawatir. Sumber daya apapun yang kau inginkan, keluarga Suan kami akan mendukungmu tanpa syarat. Selain itu, setelah hari ini, kau akan menjadi penguasa kota Suan Tian yang baru. Pelayan wanita yang celaka ini, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan denganmu. Benar, Jairuo adalah putri kesayangan surga. Mengandalkan dirinya sendiri, dia masih bisa mencapai alam tertinggi. Dia tidak peduli dengan hal-hal yang kau berikan padanya. Dia tak peduli 1 botol pengumpul roh. Tetapi, apa yang bisa kuberikan? Jauh lebih banyak daripada sekadar kesempatan kecil ini. Lebih banyak peluang. Berdasarkan dirimu menantu terbuang dari keluarga Jian, apa yang kau miliki? Hanya berdasarkan mulutnya itu, beraninya kau memukulku. Tamparan ini adalah untuk mengajarimu cara berbicara yang benar. Kau, setelah hari ini, saya akan menjadi penguasa kota Suan Tian yang baru. Saya tidak peduli dengan apa yang Anda bicarakan. Saya bisa memperjuangkan semuanya sendiri. Siapa yang memberitahumu bahwa penguasa yang baru adalah kamu? Lin Mo mengapa berpura-pura bodoh? Anda jelas tahu bahwa upacara penobatan agung hari ini diadakan untuk saya. Apakah Anda pikir dengan mengatakan ini, Anda bisa mengubah apapun? Anda tidak bisa mengubah apapun. Itu belum tentu benar. Aku bisa mengubah banyak hal.
Misalnya orang yang dinobatkan hari ini. Apa maksud Anda? Aku sudah memberikan instruksi bahwa penguasa kota Suantian bukan lagi kamu Jiang Siruo. Berhentilah menjadi pengkhawatir di sini. Bagaimana mungkin penguasa yang baru bisa kau ubah? Hanya menyombongkan diri. Semuanya jangan anggap dia serius. Lin Mo, di mata Anda, Mo Baiyao lebih layak dinobatkan daripada aku. Tentu saja. Saya Jing Jairu, putri kesayangan surga dari keluarga Jing. Keluargamu hanyalah bawahan dari keluarga Jing. Anda membandingkan saya dengannya. Lin Mo, apakah Anda buta? Yang buta adalah kamu. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada saya. Mengapa saya tidak boleh berbicara? Apa status Anda? Apakah Anda bahkan pantas menceramahi saya di sini? Karena dia adalah penguasa kota Suantian. Apa? Apal. Di depan begitu banyak keluarga bangsawan, kau masih mencoba mengacaukan keadaan. Penguasa kota Suantian adalah status tinggi. Beliau. Ini adalah posisi yang menjadi milikmu. Tuan Muda Lin berkata demikian, maka demikianlah adanya. Mo Baiyao, turunlah ke sini. Penguasa baru naik tahta. Kalian semua berlutut. Posisi itu adalah kursi utama upacara penobatan. Itu adalah seluruh posisi yang paling terhormat. Kota Suantian. Hanya penguasa kota Suantian yang memenuhi syarat untuk duduk di sana. Posisi ini milikku. Seseorang yang ditinggalkan. Seorang pelayan wanita. Sombong dan angkuh. Meremehkan orang lain. Berulang kali memprovokasi kami. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak berani membunuhmu? Aku Suan Shan King. Hari ini mewakili Sekte Suantian. Akan menekan keangkuhanmu. Dan memberitahumu konsekuensi dari kelancanganmu. Ayo. Hanya seorang menantu yang dicampakkan. Mengapa Sekte Suantian perlu bertindak? Saya Xiao bisa menangani ini sendiri. Apakah ada orang lain? Dan keluarga Ye. Seorang menantu yang dicampakkan sudah keterlaluan. Hanya seorang badut. Melontarkan omong kosong. Keluarga Fu saya pasti akan membunuhmu. Baiklah. Kalau begitu kalian semua serang aku bersama-sama. Tidak perlu. Kami berempat sudah cukup. Semuanya segera berhenti. Kakak Anda tidak boleh menyerah. Apakah Anda tahu siapa dia? Tuan Muda Lin, aku kultivasi terpencil 3 hari. Dan baru berhasil muncul hari ini. Mohon bersabar dengan saya. Berikan keluarga Suan kesempatan hidup. Apa yang Anda katakan? Mengapa Anda begitu sopan kepadanya? Apa sebenarnya yang dilakukan Lin Mo ini? Suan Shanye. Apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Tentu saja saya tahu. Saya adalah tuan muda kedua dari keluarga Suan. Suan Shanye. Mohon maafkan gangguan mendadak saya ke dalam upacara. Saya khawatir semua orang di sini salah paham. Menunjukkan tak hormat pada Tuan Muda Lin. Identitas Tuan Muda Lin sama sekali tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Saya menasihati semua orang di sini untuk mematuhi Tuan Muda Lin. Secara implisit, kakak kedua mengapa kau membungkuk dan tunduk pada menantu terbuang dari keluarga Jiang. Keluarga Suan telah kehilangan muka kali ini. Tuan muda kedua dari keluarga Suan benar-benar akan membela orang luar. Bagaimana kami bisa menghormati Anda setelah ini? Saya tahu Anda tidak percaya pada saya. Tetapi saya punya alasan yang harus Anda percayai. Alasan omong kosong. Diam. Cepat bunuh Lin Mo. Saya sekarang berada di alam Dewa Agung. Dan individu dengan kultivasi tertinggi di seluruh Tiancheng. Kata-kata saya, Anda tidak punya pilihan selain percaya. Apakah kau mengatakan, kau sudah menembus alam Raja Bumi Puncak? Kakak justru, karena Lin Mo. Sehingga saya bisa menembus ke alam Dewa Agung. Anda harus percaya pada saya. Saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda setelah ini. Aku tidak tahu ramuan, memikat apa yang diberi padamu. Bahkan jika ada orang yang datang hari ini, dia tetaplah menantu terbuang dari keluarga Jiang. Sampah yang benar-benar tidak berguna. Alam Dewa Agung sudah, tingkat kultivasi tertinggi di kota Suantian. Namun di hadapannya, saya seperti sebutir beras di lautan luas. Seperti setitik debu di langit berbintang. Kekuatan seperti itu, saya bertanya berapa banyak orang di dunia ini yang memilikinya. Bahkan jika 4 Dewa Agung datang, mereka masih harus membungkuk di hadapan Tuan Muda Lin. Cukup. Apa aku tidak tahu apa tingkat kultivasimu? Apa kau belum cukup malu? Kakak, dengarkan saja saya sekali ini. Berhentilah keras kepala dan salah arang. Ya, semua orang yang hadir di sini. Mohon kalian semua dengarkan nasihatku. Suan Shanye, aku bisa menjamin ini padamu. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, kamu akan menerima bagian keberuntungan yang luar biasa. Sombong dan kasar. Sombong. Aku merujuk padamu. Shanye. Kamu bilang kota Suantian ini haruskah atau tidakkah berganti kepemilikan? Itu seharusnya berpindah tangan. Pengkhianatan. Ini benar-benar pengkhianatan. Saya tidak salah dengarkan. Suan Shanye, apa kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Kakak. Anda harus menjaga diri Anda sendiri. Aku tidak tahu apa itu. Kau mengkhianati keluarga Suan kita.
Hari ini, aku akan membuatmu melihat konsekuensi dari membuat marah keluarga Suan kita. Jika ada yang berani menyentuh Tuan Muda Lien, saya akan membunuhnya. Pertama kau menemukan seorang wanita untuk membelamu. Kau menyihir adikku hingga ia pertaruhkan nyawanya untukmu. Lin Mo, apa kau benar-benar berpikir kota Suan Tian kita tidak punya cara untuk menghadapimu? Ayahku Suan Ba adalah ketua sekte Suan Tian. Ketika dia tiba, kalian semua harus mati. Putra tak bisa menang pertarungan. Sekarang dia memanggil ayahnya. Menurutmu berapa lama kau bisa tetap angkur? Para penjaga, pergi dan undang ayahku ke sini. Salam kepada Dewa Agung Suance. Salam kepada Dewa Agung Suanca. Dewa Agung Suance telah tiba. Kau bocah tidak akan pernah bangkit lagi untuk selamanya. Lin Mo, bagaimana Anda bisa melewatkan setiap kesempatan untuk bertahan hidup? Kamu masih belum mengerti bahwa hari ini berkali-kali, berulang kali kehilangan. Kesempatan itu adalah kalian semua. Dewa Agung hadir, izinkan saya menyatakan posisi saya. Lin Mo, ini adalah upacara penobatan saya. Anda telah mempermalukan saya 100 kali lipat. Anda buat marah 4 keluarga bangsawan besar dan sekte Suan Tian. Saya memohon untuk Anda dengan segala cara yang mungkin. Sekarang Dewa Agung Suanci telah tiba. Anda masih berani terus membuat masalah. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Upacara penobatan tidak ada hubungannya denganmu. Setiap tamu terhormat yang hadir hari ini, seseorang yang tak bisa Anda harap capai di hidup ini, keberadaan yang hanya bisa Anda hormati. Jika bukan karena sekte Suan Tian mengadakan upacara penobatan ini untuk saya, Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan sampai di tempat ini. Berani bilang upacara penobatan tak terkait saya? Lin Mo, aku tak akan sibuk lagi dengan Anda. Upacara penobatan. Sungguh upacara penobatan yang bagus. Leluhur tua mohon, jangan tersinggung. Ini adalah kelalaian bawahan saya. Upacara penganugerahan. Ada orang sengaja datang buat masalah. Shan King memberi hormat kepada leluhur tua. Leluhur tua tidak perlu khawatir. Dia hanyalah seekor semut. Aku akan segera melenyapkannya. Begitu banyak orang berurusan hanya dengan satu orang. Anda benar-benar mengesankan. Dia hanyalah keluarga Jiang. Menantu terbuang tidak lebih dari itu. Leluhur tua tidak perlu memperhatikan. Anda bilang dia adalah menantu yang dibuang keluarga Jiang. Menantu yang dibuang keluarga Jiang. Menantu yang dibuang keluarga Jiing. Semua orang harus mengeksekusinya. Semua orang harus mengeksekusinya. Apakah Anda berencana untuk membunuhnya? Suance, lihatlah orang-orangmu. Bagaimana mereka bertingkah laku. Kurang ajar. Beraninya kau memanggil nama Dewa Agung. Mencari mati. Apakah mata anjing Anda buta? Suance berlutut untuk menyambut Tuan Muda Lien. Mengapa Dewa Agung Suanca hormati sebesar itu menantu yang dibuang? Menantu yang dibuang keluarga Jiang. Apa sebenarnya identitasnya? Gawat, kami tuntut dia berlutut akui salah dan memutus jalan hidupnya. Sekarang bukankah kita yang mencari kehancuran kita sendiri? Ini tidak mungkin. Dia hanyalah menantu yang dibuang dari keluarga Jiang. Bawahan Anda datang terlambat. Mohon maafkan saya Tuan Muda. Jika kamu datang lebih awal, aku tidak akan menyaksikan kekuatan besar 4 keluarga aristokrat kota Suan Tian. Bawahan Anda pasti akan memberikan penjelasan kepada Tuan Muda. Siapa ini? Dia adalah penguasa kota Suan Tian. Ada apa? Apakah kamu punya keberatan? Tidak ada keberatan. Apakah kalian semua mendengarnya? Posisi terhormat ini, bisakah dia mendudukinya? Bisa. Kursi ini disiapkan khusus untuk Nona Mo. Ya, dia sudah duduk di sana begitu lama. Kalau begitu lanjutkan duduk. Kami yang menyinggung Anda berdua. Mohon Yang Mulia maafkan pelanggaran kecil ini. Merebut posisi Dewa Agung. Beliaulah yang melampaui batasnya. Orang-orang ini menyinggung Anda berdua. Saya Suance pasti akan di tempat ini menyelesaikan masalah ini. Leluhur tua, apakah Anda salah? Anak durhaka segera berlutut. Apa yang telah kamu lakukan hari ini? Kamu berniat menghancurkan keluarga Suan kita. Ini tidak mungkin. Leluhur tua, itu adalah kelalaian saya. Saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab atas masalah ini. Saya bersedia menerima hukuman. Anak durhaka saya ini harus diusir dari keluarga Suan. Ayah, Anda tidak bisa melakukan ini pada saya. Diam, Suan Ba. Bagaimana saya memperingatkanmu sebelumnya? Jika upacara agung tak ditangani benar, keluarga Suan akan dimusnahkan. Leluhur tua, Anda adalah leluhur tua keluarga Suan kita. Anda harus melindungi keluarga Suan kita. Tuan Muda, Mengapa ketua sekte Suan mengambil sikap serendah itu? Keluarga Suanmu bagaimanapun juga keluarga bangsawan terkemuka di kota Suan Tian. Bukankah ia memiliki Dewa Agung Suance perlindungan? Apakah aturanmu satu-satunya aturan? bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu? Suan Shan King berbicara tidak pantas. Mohon Tuan Muda putuskan nasibnya.
Di sini di beliau kamu adalah otoritas tertinggi. Kamu yang memutuskan. Patriark Suan. Tuan mudamu, menuntut Tuan Muda Lin saya berlutut kepadamu, menuntut untuk menghancurkan tengkoraknya, dan menuntut untuk memutus jalan hidup kami, dengan momentum yang begitu mengesankan. Beliau khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan kalian semua. Patriark Suan, jika masalah ini ditangani olehmu, bagaimana kamu akan menanganinya? Keluarga Suan saat ini sungguh begitu mengesankan. Saya benar-benar tidak tahu bahwa anak durhaka ini, dengan mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu, adalah Anda yang menyebabkan keluarga Suan kita kehancuran abadi. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Leluhur tua, kultivasi anak durhaka ini telah dilumpuhkan. Apakah Anda puas? Pria seperti Jiang Siruo. Apakah itu pilihanmu? Aku bilang alasan keluarga Jiangmu di posisi hari ini sepenuhnya karena aku. Tapi kamu tidak mempercayainya. Bisakah pewaris keluarga Suan belaka benar-benar bantu kamu selesaikan ini? 5 tahun. Anda sembunyikan kebenaran selama ini. Mengapa? Menyembunyikan kebenaran. Aku melakukan hal-hal ini karena aku tidak ingin mempermalukanmu. Jika Anda memberitahu saya, kita tidak akan meningkat menjadi titik ini hari ini. Setiap kata yang aku Linmu ucapkan adalah kebenaran. Pernahkah kamu mempercayaiku? Anda sembunyikan kebenaran dulu. Bagaimana Anda harap saya percaya Anda? Saya yakin. 5 tahun ini, Tuan Muda dedikasikan semua untukmu. Saya melihat semuanya. Tetapi kamu tidak hanya tidak mempercayainya, kamu bahkan menyalahkan Tuan Muda. Bagus, kalian berdua berkolaborasi. 5 tahun saya kerja untuk keluarga. Dedikasikan siang malam tak terhitung. Apa yang memberi Anda hak untuk menghapus semuanya dengan satu kalimat? Jairu benar. Usaha selama 5 tahun ini tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Hanya dengan beberapa kata darimu. Gadis kecil, kamu mungkin terlalu meninggikan dirimu sendiri bukan? Dewa Agung. Apa maksud dari semua ini? Jika Tuan Muda tidak diam-diam membantumu, putri kesayangan langit macam apa dirimu? Dan apa nilai keluarga Jiangmu? Apalagi penguasa kota Suantian. Mengingat fondasi keluarga Jiangmu, posisi yang kamu pegang saat ini, kamu bahkan tidak pantas memilikinya. Saya tidak percaya. Saya bekerja sangat keras, berlatih sendiri hingga puncak tingkatan manusia. Dan saya akan segera menembus ke alam Raja Bumi. Posisi penguasa ada tepat di depan mata saya. Ini semua adalah hasil dari upaya saya sendiri. Bakatmu biasa-biasa saja, potensimu terbatas. Jika bukan, karena Tuan Muda, kamu hanyalah setitik debu. Pada akhirnya tidak mampu bersinar terang di dunia ini. Lin Mao. Mengapa tepatnya Anda menyembunyikan ini dari saya? Keluarga Jiangmu awalnya keluarga bangsawan kecil. Aku takut bahwa identitasku akan membuatmu merasa rendah diri dan malu. Itulah mengapa aku muncul di sisimu. Dengan kedok orang biasa. Dan antara kamu dan aku, apakah identitasku lebih penting daripada 5 tahun? Bagus tidak? Selama 5 tahun ini, saya juga menginvestasikan perasaan saya. Tetapi kamu tidak pernah sekalipun mengakui aku. Anda tidak pernah mengatakan apa-apa. Bagaimana tahu yang Anda butuh adalah pengakuan saya. Karena kamu tidak pernah sekalipun mempercayai Tuan Muda. Anda berbicara omong kosong. Perbuatan sudah selesai. Tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Status dan posisi yang kamu cari tidak layak disebutkan bagiku. Kamu bebas mengejar segala yang kamu inginkan. Tapi aku tidak ada urusan lebih lanjut denganmu. Aku Ling Mei datang menganugerahkan gelar keluarga Mo Jati bangsawan kota Suantian. Mengambil kendali kota Suantian. Mo Baio akan menjadi kepala keluarga yang baru. Kesempatan istimewa diberikan untuk maju ke alam Raja Bumi. Dan dia dengan ini diangkat sebagai... Sebelumnya kalian berturut-turut menghinaku. Dan setiap dari kalian ingin mengambil nyawaku. Apakah kalian semua lupa apa yang kalian katakan? Tuan Muda Lin hari ini hanyalah salah paham. Hanya salah paham. Salah paham. Yaitu salah paham. Itu adalah keluarga Suan dan keluarga Jiang yang menghasut ini bersama-sama. Kami awalnya tidak berniat untuk berpartisipasi. Kami buta dan bodoh. Kami dengar satu pihak lalu percaya. Kenapa kamu di sini? Membuat masalah. Aku jijik bahkan berbicara denganmu. Baru saja ketika Suan Shan King memfitnah Tuan Muda Lin. Kalian tendang dia saat jatuh. Kalian berani suruh Tuan Muda Lin berlutut minta maaf. Aku jijik kalian ini apa? Tuan Muda Lin, mohon hukum keluarga Jiang. Diam. Keluarga Xiaomu, bukankah kalian ingin menginjak-injakku? Keluarga Yinmu, bukankah kalian bilang tidak akan melepaskanku? Keluarga Fumu, bukankah kalian menginginkan nyawaku? Dan keluarga Suanmu,
Kalian benar-benar adalah keluarga aristokrat teratas di kota Suantian. Suance. Hadiah. 4 keluarga aristokrat besar ini, orang munafik yang sok suci, didorong semata-mata oleh keuntungan. Apakah menurutmu mereka pantas hidup di dunia ini? Apakah mereka pantas tetap berada di kota Suantian? Kami tentu memiliki kekurangan hari ini, dan menyinggung Tuan Muda Lien. Kami harap Anda bisa berjiwa besar. Jika Tuan Muda Lien memiliki tuntutan, mohon sampaikan dengan bebas. Keluarga Ye saya pasti tidak akan keberatan. Keluarga Fu siap minta maaf beri kompensasi. Menghitung keluarga saya dan keluarga saya. Sekarang kalian mau minta maaf beri kompensasi. Baiklah. Semua keluarga aristokrat yang hadir hari ini harus dimusnahkan sepenuhnya. Kecuali keluarga Jiang. Sebuah lelukon. Tuan Muda Li pasti bercanda. Apakah kalian bahkan pantas untuk aku bercanda dengan kalian? Apa sebenarnya maksud Anda? Arti harfiahnya. Ini, Ada apa? Itu tidak bisa dilakukan. pil dan batu spiritual semuanya bisa dinegosiasikan. Tetapi Anda ingin memutus sarana hidup kami. Bukankah itu meminta terlalu banyak? Kami sudah mengatakan itu salah paham. Apakah perlu mempermasalahkannya begitu serius? Hari ini banyak keluarga berkumpul di sini. Anda bilang Anda ingin memutus jalan bertahan hidup bagi kita semua. Bukankah nada itu sedikit terlalu sombong? Ketika kalian sebelumnya meremehkan aku, setiap dari kalian menginginkan nyawaku. Ada apa? Sekarang setelah itu diterapkan pada diri kalian sendiri. Kalian semua tidak mau. Tuan Muda Lin, Anda masih muda dan bersemangat, dan tidak mengerti nalar. Sisakan sedikit kemungkinan dalam semua hal, agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Berani kau saat Tuan Muda bertindak. Bagaimana orang sepertimu diizinkan berkomentar? Anda menghormatinya sebagai Tuan Muda. Kami tentu menghormatinya juga. Tetapi hanya karena kami menghormatinya. Bukan berarti dia bisa mengabaikan kami, atau bahkan memutus jalan hidup kami. Pelanggaran keluarga Suan tidak menyebabkan kerugian apapun padanya. Kami juga meminta maaf dengan tulus. Namun dia ingin kami mati. Tindakannya terlalu sombong. Apakah kamu tahu siapa dia? Tidak peduli siapa dia. Dia harus membedakan benar dan salah serta mengerti nalar. Untuk ingin memusnahkan semua keluarga kota Suantian. Sama sekali tidak mustahil. Hari ini semua keluarga kota Suantian aristokrat berkumpul di sini. Anak durhaka saya berbicara tidak sopan. Saya Suan Be telah memukulinya dan memarahinya. Dia juga telah membayar harganya. Meskipun mereka yang hadir di sini membuat kesalahan kecil, mereka semua bertindak karena ketidaktahuan. Selain itu, mereka tidak menyebabkan Tuan Muda Li kerugian atau bahaya apapun. Kami sudah mengakui kesalahan kami. Namun Tuan Muda Li mendesak langkah demi langkah, menolak biarkan masalah selesai. Dia terus-menerus menuntut pemusnahan semua keluarga aristokrat kami. Perilaku seperti itu tidak hanya sombong, tetapi juga sama sekali tidak memiliki kemurahan hati. Apa yang dikatakan Ketua Sekte Suan benar sekali. Kota Suantian dipenuhi dengan sekte dan keluarga bangsawan. Bagaimana mereka semua bisa dimusnahkan hanya karena satu kata darinya? Itu sungguh konyol. Suance. Anjing yang kamu pelihara sekarang mencoba memberontak. Kami tidak berani. Kami hanya mencari perlindungan diri. Saya ingin bertanya kepada semua orang yang hadir di sini. Siapa yang setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Tuan Muda Lien? Saya tidak setuju. Keluarga Ye tidak setuju. Keluarga Fu tidak setuju. Kami tidak setuju. Anak muda, kamu harus memahami satu hal. Kota Suantian bukanlah kediktatoranmu. Apakah kamu pikir menyatukan semua keluarga aristokrat akan memungkinkan kamu lolos dari kematian? Dewa Agung Suance mendukungmu. Tetapi kami tidak mendukungmu. Saya menolak untuk percaya bahwa kamu memiliki kekuatan untuk musnahkan sekte dan bangsawan kami. Dalam waktu sebatang dupa terbakar, musnahkan mereka semua sepenuhnya. Ling Mei. Semua keluarga aristokrat di kota Suantian. Hancurkan mereka semua. Hanya tahap pemurnian Ki. Tidakkah kamu takut berbicara besar? Keluarga Suan tak bisa hancur hanya ucapan. Bahkan jika 4 Dewa Agung bertindak bersama, mereka tidak akan berani membuat klaim yang dilebih-lebihkan seperti itu. Untuk menghancurkan keluarga Suanmu, mengapa perlu 4 Dewa Agung bertindak? Ling Mei saja sudah cukup. Awalnya aku tidak ingin bertindak ekstrem. Tetapi, karena setiap dari kalian telah maju mencari kematian, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Sudahkah kamu melihat dengan jelas? Di sini bukan hanya keluarga Suan kami, ada juga semua sekte dan keluarga bangsawan kota Suantian. Kami berdiri bersama. Keluarga Xiao bersatu. Keluarga Yi bersatu. Keluarga Fu bersatu. Kami bersatu. Karena angin telah bertiup, maka biarkan angin bertiup lebih kencang lagi. Ling Mei. Ya Tuan Muda, semua sekte keluarga bangsawan dan penguasa di benua Tianyuan indahkan perintahku.
Kecuali keluarga Jing, putuskan jalan mereka untuk bertahan hidup. Yang tak patuh akan dieksekusi. Dieksekusi tanpa ampun. Anda sungguh berniat bertindak sejauh ini. Leluhur tua Anda sungguh berniat jadi musuh dengan semua orang di kota Suantian demi dia. Sialan urusanmu. Mengapa menyeretku ke dalamnya? Anda benar-benar mengizinkan tahap pemurnian Qi untuk menggunakan kekuatan sebesar itu di sini. Kami salah menaruh kepercayaan pada Anda. Ayah, kau mencari bencana. Suan Shanye mengabaikan hidup dan mati keluarga untuk menjadi antek Linmo. Keluarga Suan kami tidak memiliki anak pemberontak seperti Anda. Waktu untuk satu batang dupa terbakar telah habis. Kulihat kau hanya menyombongkan diri. Suan Shanye, kau telah memutuskan hubungan dengan keluarga Suan. Aku sekarang punya alasan untuk membunuhmu. Benar sekali, karena dia telah menjadi antek Linmo. Kita sama sekali tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Zhanye, berdirilah di sini. Aku harus tahu sejak lama bangsawan ini berpikiran sempit, mengurung diri dalam lingkara tak berujung, dan terlebih lagi tidak menyadari luasnya dunia. Yang menggelikan adalah bahwa beberapa orang masih berpuas diri dan bahkan melontarkan sesumbar liar terhadap Tuan Muda, meneriakan ancaman kekerasan. Malam itu berkat Tuan Muda mengampuniku dan menunjukkan belas kasihan. Sekarang, Shanye telah sepenuhnya berubah. Mulai sekarang, aku sumpah ikut Tuan Muda sampai mati. Beberapa orang memiliki pandangan yang jelas, sementara yang lain buta. Suan Zhanye, kau telah membuat pilihan yang tepat. Tuan Muda ayahku. Mungkin dia hanya bingung sesaat. Mohon tunjukkan belas kasihan, anak durhaka. Mengapa Suanba perlu Anda memohon untuknya? Zhanye, aku bisa mengampuni nyawamu. Tetapi keluarga Suan harus dihancurkan. 4 keluarga bangsawan besar kota Suantian, semuanya harus dihancurkan. Jairu, ayo kita pergi. Pergi kau tidak bisa pergi. Keluarga Jiangmu, mengapa kau masih belum memihak? Jiang Shiruo, menantu terbuang yang kau ceraikan. Kau percaya dia punya kemampuan untuk hancurkan semua bangsawan di Suantian? Aku. Linmo bertingkah begitu tinggi dan perkasa, namun dia hanya memiliki kekuatan tahap pemurnian Qi. Selain mulutnya, aku Xiao benar-benar tidak bisa melihat kemampuan apa yang sebenarnya dia miliki. Jiang Shiruo, apakah kau akan bergabung dengan mereka? Konflikmu tidak ada hubungannya denganku. Sungguh keluarga Jiang, setelah kita menghancurkan Linmo ini, keluarga Jiangmu akan menjadi yang berikutnya. Linmo aku Xiao hari ini ingin melihat kartu krofmu. Mari kita serang bersama. Bunuh menantu yang dibuang itu. Ayah. Kekuatan yang menindas seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Tingkat kultivasi apa ini? Suan Shan King, kau telah menghancurkanku. Tuan Muda Lin, aku salah. Tuan Muda Lin mohon. Tunjukkan belas kasihan. Tuan Muda Lin, kau pria hebat tanpa dendam pada orang picik. Perlakukan saja aku seperti kentut, dan biarkan aku pergi. Aku mohon Tuan Muda Lin ampuni keluarga Ye. Kami semua ditipu oleh keluarga Suan, membunuh anggota keluarga Suan. Bagaimana hal seperti itu bisa mengotori tangan Tuan Muda? Biarkan aku yang menanganinya. Aku mohon Tuan Muda Lin, tunjukkan belas kasihan. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Tetapi kalian harus melumpuhkan kultivasi kalian sendiri. Melumpuhkan kultivasi saya. Itu sama saja dengan mengambil nyawa saya. Sepertinya meridianku sudah putus. Seharusnya aku tidak datang ke sini sejak awal. Ke upacara penganugerahan ini, keluarga Fu tidak boleh dihancurkan. Aku benci. Aku sangat benci. Keluargamu Keluargamu akan mengambil kendali kota Suantian. akan mengambil kendali kota Suantian. Suan Shanye dianugerahi Suan Zhan dianugerahi sebagai wakil penguasa. sebagai wakil penguasa, pria tak berperasaan. Lin Mo, tujuanmu sudah tercapai. Tujuan apa yang kumiliki? Untuk sesaat, aku pikir kamu benar-benar memiliki kemampuan. Cukup untuk membuat semua orang yang hadir menunjukkan penghormatan seperti itu. Pada saat itu, aku sangat terhibur. Pria yang pernah aku pilih tidak sepenuhnya tidak berguna. Tapi sekarang, kamu membuatku merasa jijik. Kamu telah mempermalukanku, membuatku merasa lebih rendah dari Mo Baiyao. Ya, kamu memang mencuri perhatian hari ini. Semua yang kamu lakukan hanyalah untuk membuatku menyesal, bukan? Membuatmu menyesal. Hak apa yang kau miliki untuk menyesal? Aku telah sepenuhnya dan seutuhnya memahami dirimu. Tidak peduli apapun dirimu hari ini, kamu tidak mengandalkan dirimu sendiri. Lin Mo, kapan tepatnya kamu bisa bertindak seperti seorang pria? Nona muda, semua yang Biao miliki hari ini
Seharusnya awalnya menjadi milikmu. Hanya saja kamu sendiri tidak menghargainya. Itu tidak benar Biyao. Semua ini seharusnya menjadi milikmu. Aku salah menaruh kepercayaanku. Bahkan jika masalahnya membesar, Tuan Muda Lin masih ingin melindungimu, tetapi kamu masih belum menyadari dedikasi Tuan Muda kepadamu. Kamu seharusnya menyesalinya. Aku benar-benar menyesalinya. Mulai hari ini, aku tidak akan menyimpan Lin Mo, sehelai pun perasaan untuk menceraikannya. Masih keputusan paling tepat yang pernah aku buat. Jika memang demikian, maka tidak ada yang lebih baik. Biyao. Kita harus pergi. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kau hanya memungut sampah yang disapu keluar pintu. Keluarga Mo telah menjadi keluarga bangsawan besar nomor 1 di kota Suantian. Keluarga Jiengku benar-benar tidak bisa dibandingkan. Tapi lalu kenapa? Aku akan memimpin keluarga Jieng ke posisi yang keluarga Mo pegang sekarang. Lin Mo, aku ingin kamu menyaksikan secara pribadi kebangkitan keluarga Jiengku. Shiruo, lihat kekacauan yang kau buat. Jiang Patriark keluarga Jiang. Tenang ayah, apa yang terjadi? Surat cerai ini telah diletakkan di mejaku. Kau bertanya apa yang terjadi, pernikahanmu dengan Lin Mo oleh Yang Mulia Dewa saat itu diatur secara pribadi. Lin Mo ini pasti memiliki hubungan dekat dengan Yang Mulia Dewa. Jika kita menyinggung Yang Mulia Dewa, bagaimana keluarga Jian akan pulih? Yang Mulia Dewa, bukankah dia sudah naik ke alam atas? Kau tidak tahu apa-apa. Benua Tianyuan tidak hanya memiliki 2 Yang Mulia Dewa, tetapi 3. Bahkan jika masih ada 1 Yang Mulia Dewa yang tersisa di benua Tianyuan, itu sama sekali bukan Lin Mo. Keberuntungan keluarga Jiang berakhir di sini. Ini adalah kontrak pernikahan dari masa lalu. Segalanya telah berubah dan orang-orang tidak lagi sama. Ini adalah surat rahasia. Jieng Jairu, putri keluarga Jieng, pernah menyelamatkan Yang Mulia Dewa selama krisis, mencegahnya menderita bencana. Untuk membalas kebaikan ini, saya siap anugerahkan kesempatan besar, mengizinkannya menjadi permaisuri. Penerima, putri keluarga Jieng, Jieng Jairu, permaisuri. Permaisuri. Dekret kekaisaran ini nyata. Ini nyata, bahwa kau memiliki kesempatan seperti itu, benar-benar langka. Permaisuri kota Suantian saat ini. Dan bagimu di usia yang begitu muda, untuk maju ke alam Raja Bumi tahap awal, bahkan lebih mencengangkan. Permaisuri Anda terlalu memuji saya. Jairu juga, baru saja menembus ke alam Raja Bumi. Upacara penobatan agung untuk permaisuri baru, akan diadakan 3 hari kemudian. Pada saat itu, jika kau menunjukkan maklumat kekaisaran ini, kau akan memiliki kesempatan untuk menjadi permaisuri yang baru. Terima kasih permaisuri. Sepertinya, semua orang ingin menjadi permaisuri. Min Jun, itu benar. Ini benar-benar dekret penobatan permaisuri. Keluarga Jieng kita akhirnya akan bangkit. Namun karena aku memiliki Yang Mulia Dewa, takdir ini dengan mengapa Yang Mulia Dewa mengubah penguasa, memberikan yang seharusnya milikku kepada Mo Beiyao itu. Pasti Lin Mo, maklumat penobatan ada di dalam sertifikat pernikahan. Dia pasti sudah tahu sejak lama. Dialah yang melakukan penukaran, mengambil takdir yang seharusnya menjadi milikmu, dan memberikannya kepada Mo Beiyao, gadis pelayan celaka itu. Apa yang kamu katakan tidak, tanpa alasan. Sejak Lin Mo membantu Mo Beiyao naik ke posisi penguasa, dia pasti tidak akan melepaskan posisi permaisuri. Kita tidak bisa membiarkan pasangan celaka itu mendapatkan semua yang mereka inginkan. Jangan khawatir, aku pasti akan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Jati permaisuri kedua, dan di atas 10.000 orang. Jika keluarga Mo ingin mendapatkan pijakan di kota Suantian, mereka masih perlu melakukannya perlahan. Ya, itu masuk akal. Bukankah ini menantu terbuang keluarga Jiang kita? Jiang Buting adik laki-laki Jiang Siru. Baru beberapa hari, dan dia sudah bisa menggertak orang andalkan jumlah di desa kecil. Jiang Buting, apa yang kau lakukan di sini? Kakak ipar. Tidak. Mantan kakak ipar. Kau mengacaukan upacara penobatan kakakku. Bersujud di hadapan 2 dewa agung-agung. Menghancurkan 4 keluarga besar. Dan akhirnya, kau bahkan berselingkuh dengan pelayan kakakku, Mo Beiyao. Kalau begitu aku harus datang dan menemuimu sendiri. Aku takut kau telah dirasuki oleh jiwa lain. Aku memberi muka kepada Tuan Tua Jian.
Aku bisa mengampuni nyawamu sementara waktu. Kau bisa ingat sekarang. Kau adalah Mo Beiyao. Bekas luka di wajahmu hilang. Dan kau terlihat cukup cantik. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Ayo ikuti tuan muda ini pulang. Jangan menolak tawaran bersulang. Hanya untuk meminum hukuman. Bajingan hentikan. Beiyao adalah kota keluargamu. Mengapa kau tidak berlutut dan memohon ampun? Penguasa kota Suantian. Dibandingkan dengan permaisuri. Mana yang lebih kuat? Tentu saja permaisuri. Aku memberitahumu. Kakakku Jiang Shiruo akan segera menjadi permaisuri. Ketika itu terjadi, aku akan menyuruhnya membantai seluruh keluarga Momo. Permaisuri. Shiru akhirnya menemukan dekret kekaisaran permaisuri. Itu. Di mana kakakmu sekarang? Kakakku sudah pergi ke istana kekaisaran. Permaisuri yang akan segera inyah itu mengatakan kakakku adalah permaisuri berikutnya. Kakakmu selalu menjadi sangat cemas ketika menghadapi masalah seperti itu. Kataku akan segera menjadi permaisuri. Jangan berani-berani mencoba bergantung padanya lagi. Menguras darah keluarga Jiang kita. Ketika saat itu tiba, kau dan seluruh keluargamu semuanya akan mati tanpa tempat pemakaman. Keserakahan dan pengabaian. Itu gambarkan keluarga Jiangmu sempurna. Hanya upacara penobatan belaka. Sudah cukup bagiku untuk melihat dengan jelas warna aslimu. Itu benar-benar bukan kerugian. Kecuali kau segera berlutut dan memohon belas kasihan. Menampar dirimu sendiri, dan kemudian menyerahkan Mo Beiyao kepada tuan muda ini. Dibawa kembali hangatkan tempat tidur. Aku baru pertimbangkan ampuni kamu. Yang buat masalah sendiri tak bisa hidup. Apakah kau tahu nasib macam apa yang menantimu? Apa maksudmu? Tampar mulutnya. Jiang Jairuo adalah mantan istri tuan muda. Tidak pantas bagi yang mulia ini untuk menyerangnya. Tapi kau mantan ipar ini, yang mulia ini masih bisa tangani. Saya mengerti. Jangan biarkan kau melihat. Melihat kembali 5 tahun di keluarga Jiang. Semuanya jelas dalam pikiranku. Namun terasa seperti seumur hidup yang lalu. Kita bukan lagi orang yang dulu. Aku bukan lagi menantu tinggal di rumah istri. Dan kau bukan lagi pelayan. Apa yang seharusnya berakhir, telah berakhir. Apa yang seharusnya dimulai telah dimulai. Kita bisa memulai hubungan baru. Maksud saya adalah, kita bisa bersiap untuk upacara penobatan sekarang. Tuan muda belum tersenyum bahagia lama sekali. Jangan panggil aku tuan muda lagi. Panggil aku Linmu. Lin. Mo. Mengapa hanya Anda yang ada di sini? Di mana bocah Linmo itu? Kemana dia pergi? Tuan muda memiliki pengaturannya sendiri. Lin Mo belum kaburkan. Jika dia melarikan diri, itu benar-benar akan menjadi Lin Mo. Apa yang terburu-buru? Kau akan segera melihatnya. Saya harap ketika Anda semua bertemu, tuan muda nanti Anda tidak akan terlalu terkejut. Suan apa yang Anda bicarakan? Setelah tiba di kediaman yang mulia dewa, namun dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Kalianlah yang seharusnya terkejut. Keaslian dekret penganugerahan sudah terbukti dengan sendirinya, bukan? Mo Beiyao, seleramu benar-benar buruk. Seorang pria meninggalkanmu di tengah jalan. Meninggalkanmu sendirian untuk menghadapi segalanya. Tidak, untuk menghadapi yang mulia dewa. Apakah ini pria yang kau pilih? Bahkan mengkhianati keluarga Jiang. Setiap pandanganmu mencari Lin Mo. Dan setiap kata mengutuk Lin Mo. Jika kamu begitu peduli pada Lin Mo, mengapa kamu masih meminta perceraian? Atau mungkin, dengan menginjak-injak Lin Mo, kamu terbiasa mendapatkan rasa kehadiran. Kau, ini adalah kediaman yang mulia dewa. Harap perhatikan sikapmu. Yang mulia dewa tiba. Salam kepada yang mulia dewa. Salam hormat kepada yang mulia dewa. 4 Dewa Agung. Permaisuri baru dan lama berkumpul di sini. Hari ini kediaman yang mulia dewa saya merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Yang mulia dewa bagaikan matahari merat menyala. Sementara kami yang sedikit ini, dengan berjemur dalam cahaya yang mulia dewa, hanyalah bintang-bintang yang lahir. Mencuri baris kami tanpa malu. Mencuri kalimat kami tanpa malu. Jika bukan, karena bimbingan berulang kali dari yang mulia dewa, bagaimana mungkin saya Tian Dao bisa maju ke puncak alam dewa agung? Yang mulia dewa bagaikan ayat memberi kehidupan kedua. Jika perbedaan usia tidak sedikit terlalu besar, mengakui yang mulia dewa sebagai ayah angkat. Tian Dao, kau benar-benar tidak punya rasa malu. Hari ini adalah upacara penobatan permaisuri. Saya tahu semua orang di sini.
sedang berdebat tanpa henti. Itu tidak masalah. Semuanya akan terungkap pada akhirnya. Yang Mulia Dewa, hari ini saya menerima dekret Yang Mulia Dewa dan pergi ke istana kekaisaran untuk menghadiri upacara penobatan permaisuri. Tetapi Mo Beiyao mengajukan salinan dari dekret yang sama, mengklaim dia adalah permaisuri yang baru. Jadi, Yang Mulia Dewa, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi tadi malam? tentu saja saya ingat. Karena peristiwa tahun itu menunjuk saya sebagai permaisuri baru. Tetapi Lin Mo menantu yang diabaikan dari keluarga Jing benar-benar memalsukan dekret penobatan, berusaha merebut dari Jairu posisi permaisuri. Lin Mo berkolusi dengan Mo Beiyao, menghujat Yang Mulia Dewa, menentang permaisuri, memohon Yang Mulia Dewa menghukum mereka berdua. Yang Mulia Dewa, kami di sini hanya untuk meminta Yang Mulia Dewa untuk memeriksa kedua dekret ini bagi kami, menentukan mana asli dan mana palsu. Kedua dekret ini, keduanya ditulis oleh Yang Mulia ini. Keduanya asli. Keduanya asli. Tapi, apakah kau mencoba mempertanyakan Yang Mulia Dewa? Aku tidak berani. Aku hanya ingin tahu, jika keduanya asli, lalu siapa penerus permaisuri yang sebenarnya? Benua Tian Yuan ini tentu tidak mungkin memiliki dua permaisuri, bukan? Jika Yang Mulia Dewa menghendakinya, itu bukan tidak mungkin. Permaisuri yang sebenarnya hanya ada satu. Yang Mulia Dewa berikan pencerahan kepada kami. Yang Mulia Dewa berikan pencerahan kepada kami. Permaisuri yang sebenarnya adalah Mo Beiyao. Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Anda dengan jelas menyatakan tadi malam bahwa dekret itu asli. Karena itu asli, mengapa posisi permaisuri tidak menjadi milik saya? Posisi permaisuri yang baru ini memang bukan milikmu. Saya tidak mengerti. Saya menolak menerima ini. Mengapa bukan saya? Itu dia Mo Beiyao. Dekret ini memang ditulis untukmu. Namun sekarang, Yang Mulia ini telah berubah pikiran. Mengapa Anda mengubahnya menjadi Mo Beiyao? Mengapa dia Mo Beiyao? Karena ini adalah pilihanku. Apakah kau mempertanyakan diriku? Jairu tidak berani, tetapi Jairu ingin tahu, di mana tepatnya saya, kurang dibandingkan dengan Mo Beiyao. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu mengapa semua ini terjadi. Lin Mo. Aku memohon ampunan Yang Mulia Dewa. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Aku tidak menyadari identitasmu yang sebenarnya. Berbicara dengan tidak hormat sebelumnya. Mohon maafkan aku. Apakah hanya sekadar tidak hormat? Aku. Apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Buta oleh ambisi kekuasaan, mendambakan posisi permaisuri. Kau bahkan berani merencanakan agar kedua kandidat itu saling membunuh. Jika bukan, karena aku mempertimbangkan jasa-jasa besarmu dalam melindungi alam ini, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Terima kasih Yang Mulia Dewa mengampuni hidupku. Tapi itu tidak berarti aku tidak akan menghukummu. Aku bersedia menerima hukuman. Bagus. Menghukummu pergi ke Gunung Penembus Langit untuk mengangkut batu es dan membangun platform kemurnian dengan 999 langkah. Aku mematuhi perintahmu. Jika kau gagal membangunnya, kau tidak akan pernah kembali. Tian Deo telah mengembara separuh hidupnya. Sayangnya tanpa bertemu guru yang terkenang. Jika Yang Mulia Dewa tidak meremehkan saya ingin menyatakan kesetiaan kepada Anda. Tian Dao, kau boleh kembali sekarang. Mengenai masalahmu, aku akan menyelesaikan urusan denganmu nanti. Lin Mo. Kau jelas bukan Yang Mulia Dewa yang asli. Kau pikir hanya karena kau duduk di kursi ini, kau menjadi Yang Mulia Dewa? Bukankah aku? Untuk sesaat barusan, aku benar-benar mengira kau adalah Yang Mulia Dewa. Tapi aku merenungkan setiap hal kecil yang kita bagi selama 5 tahun terakhir. Bagaimana mungkin seseorang sepertimu adalah Yang Mulia Dewa? Kau masih menyangkal diriku bahkan sekarang. Aku akui bahwa ketika kau mengenakan topeng, kau memang memiliki sebagian keagungan Yang Mulia Dewa. Aku juga mengerti bahwa kau duduk di kursi ini hari ini tidak lebih dari menjadi pengganti Yang Mulia Dewa. Pengganti. Ya, pengganti. Bayangan. Boneka. Tirasa perisai. Kau benar-benar keterlaluan. Orang yang kulihat malam itu adalah Yang Mulia Dewa yang sesungguhnya. Dia kuasai cincin Yang Mulia Dewa, satu-satunya di dunia. Apakah kau Lin mau memiliki hal seperti itu? Lalu bagaimana kau tahu aku tidak memilikinya? Cincin Yang Mulia Dewa adalah simbol bagi yang kuat, simbol kekuasaan, dan terlebih lagi simbol kehormatan. Bagaimana mungkin Yang Mulia Dewa memberikan hal seperti itu padamu? Apakah kau ingin melihatnya? Kau tidak perlu berpura-pura di depanku. Inti dari Yang Mulia Dewa tak bisa memalsukan sedikit pun darinya. Caramu terlihat sekarang persis seperti dirimu saat kau menyangkal diriku waktu itu.
Ya, aku telah menjadi orang yang kubenci. Tapi aku tidak menyesal. Telah membongkarmu. Itu memberiku kepuasan yang cukup. Jiang Shiru, kau masih menolak menghadapi kenyataan. Biarlah. Biar kulihat siapa yang berani mempertanyakan diriku sekarang. Semuanya aku punya pengumuman. Permaisuri yang sebenarnya tidak lain adalah Mu Beiyao. Selain itu 10 hari dari sekarang, aku dengan Beiyao mengadakan upacara pernikahan akbar. Kalian berdua. Aku menolak untuk menerima ini. Bagaimana mereka tiba-tiba muncul? Pergeseran bentuk dan posisi ini benar-benar layak untuk kekuatan besar. Diam. Inilah yang dihormati oleh ribuan orang. Yang Mulia Dewa. Segera berlutut. Salam kepada Yang Mulia Dewa. Salam hormat kepada Yang Mulia Dewa. Tokoh utama hari ini, permaisuri baru. Dengan ini aku mengumumkan bahwa upacara penobatan akbar permaisuri resmi dimulai. Yang Mulia berkata dia ada urusan, tetapi dia pasti akan kembali. Kembali. Apa maksud Anda mengenakan pakaian ini? Tidak bisakah kau tahu? Merebut pernikahan. Ini adalah putri dari keluarga Jiang. Mengapa mereka ada di sini lagi? Putri muda keluarga Jiang. Mengapa Anda datang ke sini untuk membuat masalah? Mo Beiyao, Anda tidak akan bisa menyelesaikan pernikahan hari ini. Apakah kamu pikir kamu bisa mengganggu pernikahanku? Aku tidak datang ke sini untuk mengganggu pernikahanmu, tetapi untuk memberitahumu bahwa kontrak pernikahan Yang Mulia Dewa tidak ada hubungannya denganmu. Kontrak Yang Mulia Dewa tidak ada hubungannya denganku. Tentu saja, karena itu hanya menyangkutku. Aku di sini untuk merebut pengantin pria. Jiang Shiru, kamu benar-benar tidak tertolong. Kau telah memutus kesempatan takdirku, mencuri pernikahan takdirku. Mo Beiyao kamu dan Lin Mo. Berapa lama lagi kau berencana menipu Yang Mulia Dewa? Berapa lama lagi kamu berencana menipu dirimu sendiri? Aku merebut penguasa kota Suantian darimu. Aku mengambil posisi permaisuri darimu. Sekarang bahkan upacara pernikahan ini, aku merebutnya darimu juga. Mengapa barang-barangmu begitu mudah direbut? Karena aku tidak punya banyak rencana licik sepertimu. Skema macam apa sebenarnya? Merebut kesempatan kiriman surga, dan merebut semuanya ke tanganmu. Jika benar-benar punya kemampuan begitu, mengapa aku harus tinggal di keluarga Jiangmu? Melayani sebagai pelayan lebih dari 1 dekade. Jiang Shiruo Yang Mulia Dewa telah berkali-kali menunjukkan belas kasihan padamu. Mengapa kamu terus menimbulkan masalah? Aku meminta Yang Mulia Dewa untuk bertemu denganku. Raja Ilahi keluarlah. Kami secara alami akan menjelaskan diri kami dengan jelas. Mengapa kalian berdua di sini lagi? Melihat kegigihan Jiang Shiruo, mungkin dia benar-benar memiliki kesulitan tersembunyi. Kami belum pernah melihat wajah Yang Mulia Dewa. Jika Lin Mo benar-benar bukan Yang Mulia Dewa, maka kami juga punya alasan untuk curiga. Bukankah kamu baru saja ingin mengakui Yang Mulia Dewa sebagai ayah angkatmu? Jika dia benar-benar Yang Mulia Dewa, maka mengakuinya akan baik-baik saja. Tapi dia terlalu muda. Setelah aku kembali dan memikirkannya, dia tidak terlihat seperti Yang Mulia Dewa. Tapi yang biasa kita lihat adalah Yang Mulia Dewa yang mengenakan topeng. Jadi sekarang kalian semua memihak Jiang Jairu. Tidak sepenuhnya. Kami hanya ingin bertemu Yang Mulia Dewa yang sebenarnya. Kami memohon kehadiran Yang Mulia Dewa. Lin Mo adalah Yang Mulia Dewa. Aku tidak percaya. Lin Mo, dia hanyalah perisai. Dia adalah boneka. Aku pernah menunjukkan kebaikan kepada Yang Mulia Dewa. Dia membalas kebaikanku. Itulah sebabnya dia menjanjikanku upacara penguasa dan upacara permaisuri. Tapi setiap kali kau dan Lin Mo merusaknya, Yang Mulia Dewa pasti merasa berhutang budi padaku dan malu untuk menghadapiku. Itulah mengapa dia membiarkan Lin Mo menangani semuanya. Kamu terlalu berangan-angan. Kamu terlalu terobsesi. Hari ini adalah pernikahan agung Yang Mulia Dewa. Menolak percaya dia tak mau tunjukkan wajah. Lin Mo bisa menangani banyak hal untuknya. Tetapi untuk upacara pernikahan, dia pasti akan hadir secara langsung. Logikanya masuk akal. Tetapi premismu salah. Kamu secara konsisten menolak untuk percaya bahwa Lin Mo adalah Yang Mulia Dewa. Yang Mulia Dewa, Jairu ada di sini. Mohon bertemu dengan saya. Upacara akbar baru-baru ini, kau tidak melawatkan satupun. Mengapa kamu baru saja kembali? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku melakukan perjalanan ke Menara Langit untuk mengumumkan kabar gembira kita kepada orang tua kita di seluruh alam semesta. Beiyao, kau benar-benar cantik hari ini. Mari kita bicara tentang masalah penting. Mereka semua ada di sini untuk mempertanyakan identitasmu sebagai Yang Mulia Dewa. Kekuatan Yang Mulia Dewa adalah yang terkuat di dunia. Kita akan tahu setelah kita mengujinya. Jika Anda bukan Yang Mulia Dewa yang sebenarnya, nyatakan dengan jelas sekarang. Jangan menunda kedua nona muda itu. Aku akan mengatakannya lagi.
Aku adalah Yang Mulia Dewa. Si tak berguna itu masih berlagak di sini. Tahukah Anda bahwa kematian sudah dekat bagi Anda? Jika Yang Mulia Dewa muncul, hari ini akan menjadi yang terakhir bagimu. Kali meniru dirinya. Jika aku tidak menunjukkan keagungan Yang Mulia Dewa, aku khawatir kau berniat memberontak. Yang Mulia Dewa, hanya ahli Yang Mulia Dewa yang memiliki kekuatan ini. Aku hampir tidak bisa bernapas. Mungkinkah Lin Mau benar-benar dua dewa agung? Tekanan juga dapat diberikan menggunakan artefak. Mengapa Anda tidak menguji kekuatannya? Ayah angkat di atas. Terimalah sembah sujud dari Tian Dao. Orang tua Tian Dao, apakah kamu masih punya integritas? Jeti, Anda benar-benar Yang Mulia Dewa. Ketika kamu berada di keluarga Jiang, kamu mendiskriminasi dan meremehkanku. Setelah perpisahan, kamu sombong dan picik. Upacara agung penguasa kota dan permaisuri. Di hadapan 4 dewa agung. Kamu berulang kali menimbulkan masalah dan menabur perselisihan. Semua ini adalah yang menyebabkan kamu dan keluarga Jiang jatuh ke keadaanmu saat ini. Tindakanmu malah merusak kesempatan besarmu. Kami berulang kali mengatakan Anda buta, gagal mengenali naga sejati. Sekarang, apakah Anda menyesalinya? Lin Mau. Tidak. Yang Mulia Dewa, mohon maafkan keangkuhan dan ketidakhormatan Jeru. Saya menyelamatkan Anda saat itu. Karena kesempatan itu Anda menganugerahkan kepada saya Tuan Kota dan Permaisuri. 2 kesempatan besar. Jairo sendiri gagal memanfaatkannya dengan baik. Tetapi kesempatan ini seharusnya masih ada. Yang Mulia Dewa, kesempatan ini tidak boleh dilupakan. Dan juga tidak bisa tidak terbayarkan. Kau benar. Aku tidak boleh gagal membalas hutang budi ini. Namun, siapa bilang hutang budi ini milikmu Jiang Siruo? Apa maksudmu? Orang yang menyelamatkanku waktu itu bukanlah kau Jiang Siruo. Oleh karena itu, kesempatan ini seharusnya tidak pernah menjadi milikmu. Karena orang yang benar-benar menyelamatkanku waktu itu adalah Mu Beiyao. Itu adalah dia. Tepat sekali. Pernikahan kita secara pribadi ditetapkan oleh Yang Mulia Dewa. Apakah kau ingat? Saya ingat ayah berkata, Bahwa aku telah memohon kepada orang tuaku yang akan naik ke surga untuk mengaturnya secara pribadi. Karena aku menemukan Leontin Giok dermawanku. Leontin Jiok. Leontin Jiok milik Mo Beiyao itu. Aku selalu mengira kau adalah dermawanku. Itulah sebabnya aku bersedia menikah ke dalam keluarga Jian dengan menyamar sebagai orang biasa dan tetap di sisimu. Diam-diam membantu kau dan keluarga Jian. Itulah sebabnya terjadi kemajuan pesat kau dan keluarga Jiang setelahnya. Tapi sampai hari perpisahan, baru saat itulah aku menyadari bahwa Leontin Giok ini diberikan kepadamu oleh Mo Beiyao. Oleh karena itu, kamu bukanlah orang yang kucari. Tetapi Mo Beiyao mungkin juga bukan orang itu. Mungkin Leontin Jiok itu milik orang lain. Leontin Giok itu hanyalah bukti pendukung. Bukti yang sebenarnya ada di wajah Beiyao. Bekas luka. Di wajahnya, Kamu terus berbicara tentang rasa terima kasih. Tetapi kamu mungkin bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat itu, bukan? Di masa kecilku aku diburu, terjebak jauh di lautan api, dan diselamatkan oleh seseorang. Aku hanya ingat bahwa orang yang menyelamatkanku sedang membawa Leontin Giok ini. Baru pada hari perceraian, aku melihat milik Beiyao, Leontin Giok, dan wajahnya. Baru saat itulah aku menyadari bahwa kamu adalah dermawanku. Dan kamu tahu kamu dermawan bagi Yang Mulia Dewa. Justru menyembunyikan perbuatan baik ini. Hari itu, ketika aku berada di kediaman Yang Mulia Dewa, aku mengujimu beberapa kali. Kamu justru sepenuhnya menerima pujian atas kebaikan itu. Kamu membuatku sangat kecewa. saya hanya Mo Beiyao adalah orang yang menyelamatkanku dalam 5 tahun terakhir ini. Semua kesempatan yang telah kamu peroleh hanyalah karena kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa. baiklah. Keberuntungan yang luar biasa, karena Anda ingin merobek topeng seperti ini. Lin Mau adalah pahlawan jantan sejati. Apakah kata-kata yang Anda ucapkan masih berlaku? Tentu saja. Anda pernah bersumpah kepada saya bahwa Anda akan menyelesaikan 3 hal untuk saya. Bahkan jika saya meminta bintang dan bulan di langit, Anda bilang Anda bisa melakukannya. Apakah kamu sekarang mengingat kata-kata manisku dari saat itu? Di mulutmu, aku hanyalah sepotong sampah yang tidak berharga. Katakan saja pada saya, apakah itu sumpah Anda atau bukan? Sumpah seharusnya hanya digunakan untuk orang yang tepat. Apakah kamu orang yang tepat itu? Apakah kamu yang mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku? Kamu orang yang kucari putus asa, bahkan mundur 10.000 langkah. Kamu menjunjung anugerah pernikahan dan berbagi suka dan duka denganku. Kamu bukan salah satu dari ini. Kamu tidak lebih dari seorang penipu, berpandangan sempit, orang yang serakah dan egois. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya. Saya sama sekali tidak peduli. Saya hanya ingin Anda memenuhi sumpah Anda. Sumpahmu yang disebut-sebut itu, di mata Jiang Siru saat itu, tidak lebih dari omong kosong manis. Saya tidak peduli.
Sumpah Anda, dibuat untuk saya. Anda harus memenuhinya untuk saya. Lin Mo, saya ingin Anda melakukan 3 hal untuk saya. Pertama, saya ingin menjadi permaisuri. Mo Baiyao tidak layak. Tidak masuk akal. Kedua, saya ingin menjadi yang mulia dewa. Bantu saya memerintah benua Tian Yuan. Melamun. Ketiga, saya ingin menikah lagi dengan Anda. Kita kembali bersama. Angan-angan. Lin Mo, Anda adalah yang mulia dewa. Kata-kata Anda adalah hukum emas. Perkataan Anda adalah hukum. Anda harus memenuhinya. Aku menolak. Lin Mo, izinkan saya mengingatkan Anda. Melanggar sumpah. Bertentangan dengan prinsip surgawi. The film was Anda akan disambar translated petir surgawi. and narrated Orang lain by mungkin takut pada N-Media. petir surgawi. Tetapi aku Lin Mo tidak takut padanya. Lin Mo, lihat. Ini adalah konsekuensi dari Anda melanggar sumpah Anda. Namun selama Anda memenuhi janji Anda, kesengsaraan petir ini secara alami akan menghilang. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi menemui tribulasi petir ini. Ini terlihat seperti kesengsaraan petir, tapi itu bukan karena melanggar sumpah. Astaga, kesengsaraan petir ini benar-benar menakutkan. Hanya yang mulia dewa yang bisa melewatinya. Benar, ini adalah tribulasi petir kenaikan. Milik ahli yang mulia dewa. Yang mulia dewa pertama dan kedua. Melewati tribulasi petir ini, naik setelah. Itu adalah sofisme. Jelas dia melanggar prinsip surgawi. Dan akan disambar petir. Jairu benar. Lin Mo meninggalkan istrinya. Melanggar Tian Dao. Dia pantas disambar petir. Jiang Shiru yang Minjun. Ucapan bodoh dari kalian berdua ini. Benar-benar menggelikan. Saya tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Saya tidak mengerti. Mengapa seorang pelayan dari keluarga Jiing bisa melangkah ke balai pernikahan bersamanya. Balai pernikahan. Bahkan surga mengakui. Kata-katanya tentang melanggar sumpah. Sementara saya putri kesayangan surga yang bermartabat. Tidak memiliki apa-apa lagi. Lin Mo memberimu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu gagal memanfaatkannya dengan benar. Di hatimu hanya ada kekuasaan dan status. Bahkan ketika kamu memilih Lin Mo lagi, itu demi statusnya sebagai yang mulia dewa. Jadi kenapa? Kekuatan status dan posisi. Semua orang menginginkannya. Saya Jiang Jairuo adalah putri kesayangan surga. Saya ditakdirkan untuk menjadi permaisuri. Sebuah keberadaan di atas segalanya. Seorang ahli yang mulia dewa. Dan seorang pria yang tidak mencapai apa-apa. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan menendang yang terakhir dan memilih yang mulia dewa. Tetapi kamu dari semua orang keliru mengira. Kamu pikir itu pria tak berguna itu. Pria itu adalah yang mulia dewa yang kamu cari. Mo Baiyao, apa yang Anda banggakan? Anda hanya memungut pria yang tidak saya inginkan. Karena kamu memilih untuk menyerah pada awalnya. Maka jangan menyesali milikmu sendiri. Keputusan merasa tidak rela adalah sifat manusia. Tetapi terus-menerus mengganggu adalah tidak tahu malu. Martabat tidak bisa memberi Anda makan. Selama saya Jiang Jairu menjadi permaisuri dan menjadi orang yang melangkah dengan yang mulia dewa ke balai pernikahan. Martabat ini, aku bisa hidup tanpanya. Jiang Shiru, kamu benar-benar tidak tertolong. Di matamu, Lin Mo hanyalah seorang. Dia hanyalah seseorang yang layak untuk dilekati. Mengenai apakah dia adalah Lin Mo, itu tidak masalah sama sekali. Jangan terlihat sok benar dan dengan tegas menuduhku. Mo Baiyao, selami hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri. Bukankah kau mengikuti Lin Mo? Tepatnya demi kekuatan dan statusnya. Sejak saat Lin Mo berada di keluarga Jiang, aku mengawasinya keluarga Jiang. Diam-diam berkorban untuk. Bahkan setelah dia kemudian diusir dari keluarga Jiang. Bahkan jika dia tidak mencapai apa-apa. Di mataku, dia akan selalu menjadi pria paling baik hati dan paling berharga di dunia. Jiang Shiru, semua yang kamu derita sekarang adalah perbuatanmu sendiri. Lin Mo, seharusnya aku yang genggam tanganmu. Orang yang berjalan berdampingan denganmu. Seharusnya adalah aku. Seret dia keluar. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Diberi waktu. Beliau juga akan melangkah ke alam dewa yang mulia. Pada saat itu benua Tian Yuan akan memiliki 2 dewa yang mulia. Itu luar biasa. Benua Tian Yuan kita akan mendapatkan dewa yang mulia lagi. Setelah pernikahan, beliau dan aku akan mengambil identitas orang biasa dan menjelajahi benua Tian Yuan. Jika musuh luar menyerang, tidak peduli di mana kami berada, beliau dan aku akan bergegas kembali. Yang mulia dewa sangat peduli pada benua Tian Yuan. Ini benar-benar berkah bagi kita. Waktu yang baik telah tiba. Biarkan upacara dimulai. Sembah sujud pertama kepada langit. Sembah sujud kedua kepada bumi. Suami dan istri saling bersujud. Ritus telah selesai.
Burung phoenix terbang bersama, bersandar pada pohon mutong, harmonis dan gembira, keberuntungan dan kemakmuran akan berkumpul. Kami berharap Tuan Agung dan Nyonya, persatuan hati yang abadi. Kami berharap Yang Mulia Dewa yang mulia, Kami berharap Yang Mulia Dewa yang mulia, dan Nyonya Dewa yang mulia bersatu hati selamanya. dan Nyonya Dewa yang mulia, bersatu hati selamanya. 18 tahun kemudian. Sudah 18 tahun. 4 dewa agung ini, tak satu pun bisa menembus alam dewa yang mulia. Pada akhirnya, tetap harus anak nakal kami yang datang untuk melindungi Binwa Tianyuan. 3 Yang Mulia Dewa dalam satu keluarga. Kamu terburu-buru untuk apa? Benar Biao. Bagaimana kalau kita naik juga? Mari kita tinggalkan Binwa Tianyuan kepada anak nakal itu Ling Feng. Kita mau kemana? Alam semesta. Aku akan membawamu bertemu ayah mertua dan ibu mertuamu.